Di dunia gila tempat kemampuan menentukan segalanya, cowok ini lahir tanpa kekuatan apapun, dibully teman sekolah, dibuang keluarga sendiri, dan dianggap sampah, tidak layak hidup. Dia pasrah di kasta terbawah. Tapi saat dia hampir kehilangan segalanya, dia bangkit. Dia mendapat kemampuan mengerikan untuk mencuri skill siapa saja di depannya. Sekarang, orang-orang yang dulu menertawakannya bakal menjadi batu lompatan untuknya naik ke puncak tertinggi. Mampukah bocah terlemah di dunia merebut paksa kekuatan orang lain? Tiba-tiba saja, sisi kota terbakar hebat. Warga gemetar melihat pemandangan kacau di depan mata mereka. Tepat di balik garis polisi, sesosok monster berdiri tegak. Warga bertanya-tanya berapa banyak mangsa yang sudah ditelannya hingga menjadi sebesar gunung. Makhluk itu mengamuk brutal dan meraung kencang demi melepas rantai pengikatnya, lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Raungan dahsyat itu menghancurkan kaca-kaca gedung di sekitar, membuat orang-orang menutup telinga demi menahan mimpi buruk ini. Semua orang panik mencari keberadaan para hunter serikat. Seorang ibu histeris berteriak minta tolong karena putrinya terjebak di dalam gedung. Polisi langsung membentak massa agar segera menjauh karena situasinya sangat berbahaya. Tiba-tiba saja, karakter utama kita, Akutagawa, merapal sihirnya dan menerjang langsung ke arah monster itu. Dia menghajar makhluk itu berkali-kali tanpa ragu dan terus maju bertarung. Sesaat kemudian, serangan monster itu menebas putus tangannya hingga melayang, tapi dia nekat bergerak tepat di depan moncong makhluk tersebut. Monster itu terkejut setengah mati dan langsung menutup rapat mulutnya. Ajaibnya, tangan Akutagawa langsung meregenerasi utuh. Lalu dia menghantam monster itu dengan pukulan super keras. Setelah berhasil mengecohnya, detik berikutnya, dia menebas tubuh monster malang itu menjadi potongan-potongan kecil. Sihir serang, penyambut, sekaligus pendukung. Bayangkan saja dialah sang legenda terkuat yang menguasai semua jenis sihir. Pahlawan dongeng pujaan semua orang, dialah Akutagawa. Di suatu hari yang tenang, seorang ibu di atas jembatan berteriak histeris meminta pertolongan karena putrinya hampir jatuh ke jurang. Tiba-tiba Akutagawa tertawa keras dan berteriak bahwa dia sudah datang menyelamatkan mereka. Dengan jubah merah panjangnya, dia langsung melompati pagar pembatas jembatan tanpa ragu. Ibu itu malah makin histeris berteriak minta tolong karena putrinya berada di dekat pria cabul. Akutagawa tertawa dan menyuruhnya jangan takut, padahal dia sendiri cuma memakai celana dalam. Detik berikutnya, dia bergerak cepat. Dia mendekap bocah perempuan itu dalam pelukannya selagi sang bocah menangis menatap matanya. Dia berbisik menenangkan bahwa sang tuan putri sekarang sudah aman bersamanya. Akutagawa sekarang sudah naik ke kelas 2 SMA, dan bocah tadi menatapnya heran sebelum buru-buru memeluk kaki ibunya dengan sangat erat. Tiba-tiba, si berandalan bernama Guda berteriak kesal dan mengingatkan kesepakatan mereka bahwa Akutagawa hanya boleh berkeliaran memakai celana dalam. Gadis di sebelahnya menyindir pedas siapa yang memberi izin si monyet itu berpakaian. Lagian monyet kan memang tidak butuh baju. Akutagawa malah tertawa terbahak-bahar dan membalas bahwa ini bukan pakaian biasa, melainkan wujud fisik dari pedangnya. Seorang kesatria yang menyelamatkan putri harus tampil gagah. Gadis itu menatapnya kebingungan. Sementara Tobida juga ikut naik pitam mendengar bualannya. Guda berteriak kesal menanyakan, apakah otak Akutagawa sudah geser? Dia mencengkeram jubah merah itu dan menariknya paksa. Menyuruhnya bicara bahasa Jepang yang jelas, tepat di saat ketegangan memuncak. Polisi mendadak datang menyerbu dan membentak mereka untuk segera berhenti. Remah-remah seperti mereka dilarang keras membuat keributan di jalanan umum. Guda mendengus kesal, lalu memamerkan lencana di jaketnya, berteriak sombong bahwa dia adalah ranker tingkat tinggi. Polisi yang melihat lencana itu langsung ciut dan tersadar bahwa pemuda ini adalah murid berbakat yang sebentar lagi masuk serikat besar. Polisi memperingatkan agar jangan berlebihan karena pembelaan diri ada batasnya. Guda menjawab santai bahwa dia paham dan tidak berniat bertarung serius. Dia berdalih mereka cuma sedang bermain bisbol sambil menjambak rambut Akutagawa, menyuruhnya menangkap lemparannya. Bola sihir mendadak muncul di tangannya, siap dihantamkan untuk menghancurkan si tokoh utama. Kejadian ini mengingatkan pada 60 tahun lalu. Saat gerbang dunia tiba-tiba muncul di 782 lokasi di bumi. Gerombolan monster ganas pun tumpah ruah keluar karena manusia belum memiliki senjata pertahanan yang memadai saat itu. Bencana global pun terjadi hingga melenyapkan sekitar 60% populasi manusia.
Namun berkat mukjizat dan kecerdasan akal, manusia berhasil bertahan. Sejak hari pertama kemunculan dunia, lahirlah para Ranger, yaitu manusia-manusia terpilih yang dianugerahi kekuatan super unik. Merekalah yang kini menjadi tameng utama manusia untuk membasmi monster jahat. Seketika hukum baru tercipta, di mana kemampuan setiap orang dikategorikan dari peringkat E sampai C. Mereka mengatur segala aspek kehidupan sehari-hari. Kaum Ranger Randall tentu tak berdaya melawan yang kuat. Menciptakan tirani dan kesenjangan sosial yang parah, di mana si kuat bebas menindas yang lemah. Pada akhirnya, ketidakadilan ini makin menggila dalam waktu singkat. Akutagawa kini hanya bisa pasrah dihakimi oleh tatapan sinis orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, sang ibu buru-buru menarik putrinya pergi dari area berbahaya tersebut. Namun gadis kecil itu tetap diam di tempat melihat situasi menegangkan ini. Akutagawa terpojok saat temannya, Guda, memutuskan untuk ikut menyerangnya secara brutal. Guda merapal sihir badai dan menerjang maju hingga Akutagawa terpantal menabrak pagar lalu tersungkur ke tanah. Tobida tertawa puas sambil ikut menyerang punggungnya, mengejek bahwa Akutagawa tidak bisa terbang, menambak, ataupun bertarung membela diri sendiri. Dia cuma manusia tanpa skin, tidak berbeda dari bibi yang malang. Igarashi malah tertawa girang seolah dia sendiri adalah orang aneh. Tobida merona merah dan membalas bahwa Guda pun sama saja dengannya. Pandangan Akutagawa mulai kabur karena matanya bengkak akibat pukulan beruntun. Di saat itulah, Guda kembali mengayunkan tinjunya sambil menyuruh yang lain memegangi Akutagawa lebih erat. Tapi tunggu dulu, Akutagawa tiba-tiba tersadar kalau gadis kecil tadi mungkin masih ada di dekat sana. Secara mengejutkan, serangan kejam Guda mendadak terhenti seketika. Dia mengaku sangat senang menangkap semua lemparannya. Karena mereka hanya bertarung pakai sihir tanpa adu fisik, dia menantang mereka bertanding secara jantan di luar ruangan. Bukannya berhenti, Guda malah menghantam ulu hati Akutagawa dengan sangat keras hingga memuntahkan darah segar. Guda terus memaki kasar dan berteriak bahwa dia hanyalah samsak tinju sekolah yang ditakdirkan untuk menahan semua rasa sakit ini. Tubuh Akutagawa gemetar hebat menahan sakit, namun dia menolak menyerah. Karena seorang pahlawan tidak boleh terlihat menyedihkan, dia mendadak tersenyum, memicu kemarahan Guda yang kembali memakinya sebagai sampah, tidak berguna. Guda langsung melayangkan pukulan terakhirnya. Seketika itu juga, ingatan Akutagawa terlempar jauh ke masa lalu saat seseorang terus mencaci makinya ketika dia masih kecil. Kenangan kelam itu kini berputar kembali di kepalanya. Suara itu terus menyalahkan dirinya atas segala kemalangan keluarga mereka. Mereka kesulitan mencari uang karena dia terlahir cacat tanpa kekuatan apapun. Alasan ibunya pergi meninggalkan rumah, bahkan menyesal telah melahirkannya ke dunia. Sosok kejam itu tidak lain adalah ayah kandung Akutagawa yang sangat membencinya. Bertahun-tahun kemudian, sepulang ke rumah Soan yang sepi, dia mencoba mengumpulkan sisa kekuatan di telapak tangannya untuk membentuk mana sihir. Kenapa hanya dia yang terlahir tanpa bakat apapun? Dia menatap kosong tangannya yang gemetar karena tidak mengerti takdir kejam ini. Meskipun tahu usahanya sia-sia, dia tetap mencoba merapal sihir kabur tipis sambil terus membayangkan indahnya kehidupan seorang pahlawan sejati. Bahkan jika dia memusatkan seluruh daya pada tulang dan ototnya demi menambah kecepatan bertarung, hal itu tetap saja mustahil dilakukan. Jika saja perkembangan kemampuannya berfokus pada elemen lain, dia pasti jauh lebih kuat. Dari satu-satunya game masa kecilnya, dia tahu semua kelas karakter bisa memakai sihir. Dia pun bertekad mempelajari setiap kemampuan secara otodidak demi menggapai impian menjadi yang terkuat. Di dunia game itulah, dia bisa menjadi pahlawan sejati. Tanpa diduga, sesosok misterius yang mengawasinya bertepuk tangan pelan, berkomentar bahwa penderitaan pemuda ini sangat menarik untuk ditonton. Suatu sore saat anak-anak berkumpul untuk tanding, Guda mengayunkan tongkat pemukulnya hingga menjatuhkan Akutagawa ke tanah. Namun ajaibnya, Akutagawa berhasil menangkap bola tersebut, membuat teman-temannya bersorak gembira. Guda meradang kesal dan berteriak bahwa Akutagawa tadi tersungkur memalukan, jadi jangan banyak membual. Sementara itu, Igarashi tertawa sinis melihat orang-orang yang mencoba membela pecundang itu. Guda menyeringai puas dan mengajak gengnya merayakan kemenangan malam ini. Igarashi menimpali dengan kagum atas kedahsyatan pukulan bola sihir tadi. Ternyata dunia olahraga memang sudah berubah total dalam 60 tahun terakhir. Pelajaran olahraga yang dulunya melatih tubuh,
Agar sehat kini hanya menjadi ajang pamer kekuatan egois belaka. Masyarakat modern terus berubah rakus setiap harinya seiring kemajuan kekuatan, dan disinilah tempat dia terlahir kembali. Akutagawa menahan hantaman keras itu, hingga sarung tangannya terbakar hebat. Rekan-rekannya bersorak heboh melihat base pertama terbuka lebar, mereka yakin serangan harus terus diarahkan padanya, demi kemenangan mutlak. Akutagawa benar-benar gemetar ketakutan, dan langsung berbalik. Tapi Guda malah membentaknya dengan sangat kasar, karena kesal serangannya terus meleset. Guru mencoba menyuruhnya tenang, namun Guda justru berteriak kasar menyuruh si cacing itu diam. Dia membiarkan Akutagawa beristirahat sejenak, lalu berbalik sambil bergumam, bahwa setidaknya dia sudah berjuang keras. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang di sana, untuk mulai bergosip heboh tentang perkelahian barusan. Berada di satu tempat bersamanya saja sudah terasa sangat menjijikkan, bagi mereka. Igarashi sempat bertanya-tanya heran, bagaimana bisa seseorang menjalani kehidupan menyedihkan layaknya serangga tak berguna tanpa tujuan hidup seperti itu. Akutagawa terpaksa menyingkir saat mereka asik bergosip, tapi tunggu dulu, rumor tentang kemunculan dungeon misterius di gunung inilah, yang bakal mengubah jalannya cerita. Para siswi lain sangat penasaran, apakah berita heboh itu benar adanya. Pantas saja siren peringatan terus berbunyi kencang semalam, karena lokasinya sangat dekat dengan wilayah sekolah mereka. Ada dua tipe dungeon di dunia ini, yang sudah ada sejak 60 tahun lalu yang muncul secara acak seperti sekarang. Para petugas khusus pun mulai berkumpul untuk mengukur kerusakannya. Tingkat bahaya suatu dungeon diukur langsung dari kepekatan mana di dalamnya. Hal ini hampir berkaitan erat dengan jenis monster yang berkumpul, yang kekuatannya ditentukan oleh energi tersebut. Perbedaan utamanya adalah dungeon liar akan langsung lenyap begitu semua monster di dalamnya tewas. Namun, jika dibiarkan terlalu lama, makhluk-makhluk mengerikan itu bisa lolos dan mengacaukan dunia luar. Demi mencegah hal itu, setiap negara melatih pasukan pahlawan khusus dalam organisasi bernama guild. Namun bukankah biasanya para profesional langsung bergerak mengamankan dungeon secepat mungkin? Tentu saja, tapi akan sangat memalukan jika barisan pertahanan mereka diisi oleh orang-orang lemah yang tidak berguna. Guda yang mendengar percakapan itu hanya tertawa sinis sebelum teman-temannya datang memberi pujian. Teman-temannya terkejut melihat kondisi Akutagawa yang kembali babak belur, sambil menunduk meminta maaf kepada kapten karena gagal lagi. Dia disuruh segera pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Apakah keluarganya tahu tentang kecelakaan ini? Teman sekelasnya cemas, karena dia selalu saja terluka. Tapi Akutagawa hanya tertawa kecil, dan berdalih bahwa hantaman bola selalu mendarat di titik yang sama. Gadis itu heran, apakah dia sudah kebal menahan rasa sakit luar biasa? Dia berharap temannya itu bukan seorang masokis, sebelum tiba-tiba meminta maaf, karena tidak bisa membantunya lebih jauh lagi. Akutagawa benar-benar bingung dengan ucapannya, saat gadis itu mendadak menggenggam pisau pemotong kertas dengan tubuh gemetar ketakutan. Dia langsung berteriak panik menyuruhnya berhenti melakukan tindakan gila yang berbahaya. Sambil berusaha merebut pisau tajam tersebut, ketua kelas menyela pembicaraan mereka dan meminta semuanya kembali fokus pada pengumuman penting hari ini. Klub Oktober kedua tempat mereka bernaung akan segera dirombak menjadi drama aksi pertarungan penuh kekuatan supernatural. Padahal klub kecil mereka hanya fokus pada drama klasik tanpa unsur kekuatan gaib. Walau anggotanya cuma sang ketua dan dua pemuda saja, dia sangat menikmati kenyamanan di sana. Selalu ada hal baru yang menarik untuk dipelajari di dunia seni peran. Setiap hari, di tengah kerasnya kehidupan sekolah, Akutagawa yang terkejut langsung bertanya, apakah klub kesayangan mereka benar-benar akan ditutup. Sang ketua menjelaskan bahwa maraknya drama modern membuat panggung klasik kehilangan peminatnya. Keputusan mutlak dari pihak sekolah pun sudah keluar. Tidak ada gunanya lagi mempertahankan klub akting kedua yang dianggap tidak populer. Kabar buruk ini jelas memukul perasaan Akutagawa saat tahu bahwa sang ketua dan Yui ditarik ke klub utama. Sedangkan dirinya sama sekali tidak diajak bergabung kemanapun. Sambil tersenyum getir, dia menyadari posisinya dan memilih bersikap realistis tanpa menuntut apa-apa lagi. Akutagawa mendoakan yang terbaik untuk mereka sebelum beranjak berdiri. Lalu berdalih bahwa dia juga sudah mulai bosan karena tim bertiga memang tidak bisa berbuat banyak. Dia berharap teman-temannya bisa mendapatkan peran hebat nanti, lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan sementara, yang lain hanya terdiam tanpa tahu cara membantunya. Yui merasa bersalah karena menduga Akutagawa sengaja mengalah agar mereka bisa lolos ke klub utama sekolah.
Begitu melangkah keluar gedung, Guda tiba-tiba merangkul pundaknya dengan santai sambil bertanya, apakah dia ingin beristirahat sekarang? Malam pun tiba dengan rembulan yang bersinar sangat terang, memperlihatkan beberapa ksatria penjaga terkapar tak berdaya. Guda sempat meremehkan kekuatan mereka, mengira para petarung tangguh ini hanyalah penjaga cadangan sebelum pasukan Guyuk datang membereskan kekacauan. Tobida mengingatkan bahwa menyusup ke Dongyeon aktif adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum. Namun Guda dengan liciknya beralasan bahwa kehadiran Akutagawa sangat penting, karena jika rencana mereka gagal, pemuda malang itulah yang akan disalahkan. Sebaliknya, jika misi sukses dan mereka diterima masuk guild, Akutagawa akan langsung dicampakkan begitu saja. Pemuda malang itu benar-benar tidak menyangka Guda tega merencanakan kelicikan sekejam ini padanya. Tobida malah tertawa geli mendengar rencana gila itu, dan mengaku hanya ikut demi mengerjai Akutagawa. Buddha buru-buru menyuruhnya tenang, karena mereka semua tahu bahwa monster di tiap lantai akan semakin kuat dan brutal. Jika situasi memburuk, mereka tinggal kabur pulang membawa jarahan berharga demi menaikkan level kekuatan. Guda sangat berambisi melakukan debut spektakuler agar bisa menjadi pahlawan bintang ternama seperti sosok legendaris Mitsumiya Ishizamu. Langkah mereka mendadak terhenti ketika Akutagawa menyadari ada cairan slime aneh yang mulai menjalar di sekitar kaki mereka. Igarashi langsung menoleh ke arah Akutagawa dan menantangnya untuk mencoba menyerang makhluk kenyal itu terlebih dahulu. Padahal monster selemah itu harusnya bisa dihancurkan dengan tangan kosong, namun Akutagawa buru-buru menolak karena merasa sangat jijik. Tobida kemudian mengejeknya sambil bertanya, apakah dia memiliki trauma masa lalu yang buruk dengan slime. Guda memperingatkan timnya agar tidak banyak mengobrol dan segera fokus membersihkan area ini. Sebelum melanjutkan perjalanan, dia pun menghantam slime itu sekuat tenaga, namun mendadak gerakannya terhenti saat menyadari ada hal yang janggal. Angin kencang tiba-tiba berembus kencang di dalam ruangan sempit, hingga membuat semua mata terpejam. Nah, ini dia momen yang paling mendebarkan saat sosok raksasa mengerikan mendadak muncul di hadapan mereka. Nyali mereka langsung menciut drastis, karena belum pernah melihat makhluk semacam itu sebelumnya. Namun Guda mencoba bersikap tangguh dengan meyakinkan timnya bahwa monster lantai pertama pasti sangat lemah dan bisa dihabisi dengan mudah. Dia langsung merapalkan sihir penghancurnya dan melepaskan tembakan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Tapi sedetik kemudian, ledakan besar itu justru berbalik mengejutkan dirinya sendiri. Akutagawa menyadari monster itu sanggup menepis serangan sihir barusan tanpa lecet sedikit pun, tanda bahwa kekuatannya berada di level berbeda. Tobida hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat makhluk itu mulai mengendalikan belasan pedang terbang secara bersamaan. Rentetan serangan beruntun langsung dilancarkan dengan kecepatan luar biasa. Tebasan pedang itu sempat menggores pipi Akutagawa yang untungnya berhasil menghindar cepat sebelum area di belakangnya hancur akibat ledakan dahsyat. Seluruh anggota tim panik kocar-kacir menghindari serbuan tanpa henti dari berbagai arah. Guda yang tersungkur di tanah berteriak frustrasi menyuruh teman-temannya segera pasang badan untuk melindunginya dari amukan monster tersebut. Tobida dan Igarashi gemetar hebat, sementara Guda sibuk berdalih bahwa langit-langit gua yang terlalu rendah menghalangi kekuatan aslinya. Di tengah kekacauan itu, Akutagawa hanya diam membisu sampai mendadak mata monster itu tertuju padanya. Tobida mencoba melancarkan serangan kejutan dari atas, namun tebasannya meleset hingga dia mendarat tepat di samping makhluk buas itu. Igarashi langsung berteriak histeris melihat situasi kritis yang semakin tidak terkendali ini. Pemuda itu berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang musuh. Tetapi pergerakan lincah sang monster membuat semua usahanya berakhir sia-sia tanpa hasil sama sekali. Igarashi benar-benar buntu. Sementara Guda justru berterima kasih karena mereka berhasil mengulur waktu untuknya. Sambil mengacungkan bola sihirnya, dia berteriak menyuruh monster itu mati sebelum melepaskan serangan beruntun yang membuat rekan-rekannya cemas menanti hasilnya. Asap tebal seketika menyelimuti seluruh ruangan, dan Guda sempat menyombongkan kehebatannya sebelum tiba-tiba monster itu menerobos kepulan debu sambil balik menembakkan sihir mematikan ke arahnya. Dia benar-benar syok, karena sadar makhluk ini mustahil monster lantai pertama. Tapi ada yang aneh, mengapa monster itu sama sekali tidak menyentuh Akutagawa yang berdiri tanpa perlindungan apapun di sana. Akutagawa menduga monster itu mendeteksi aliran mana, sehingga sengaja mengabaikan dirinya
yang tidak memiliki energi sihir sama sekali. Teman-temannya terkejut mendengar analisis cerdas dari pemuda tak berdaya itu. Buddha yang terdesak memohon bantuan agar mereka bisa menumbangkan makhluk itu bersama-sama. Namun dalam hatinya, Akutagawa bimbang apakah dia harus menyelamatkan bajingan yang telah menghancurkan hidupnya selama ini. Buddha berteriak minta maaf dan memohon bantuan sambil mengaku sudah terlalu kejam. Tapi Akutagawa langsung sadar kalau bajingan ini cuma si narsistik egois yang sedang akting. Sambil mengangkat monster itu di tangannya, Akutagawa sadar dia tidak ada bedanya dengan binatang. Jika membiarkannya mati, dia langsung berteriak, kalau masih ada waktu jangan serang dari depan, tapi incar samping kepalanya. Buddha malah tersenyum sinis dan menyebutnya manusia paling bodoh sedunia. Bajingan itu bertanya apakah sampah tak berguna, tanpa bakat seperti dia benar-benar bermimpi jadi pahlawan seolah dia terlahir tanpa otak dan kekuatan. Dia memang terlahir sebagai badut takdir si lemah tak punya hak untuk bermimpi, dan monster itu langsung menusuk dada Akutagawa hingga darah segar menyembur. Dalam benaknya, Akutagawa merasa linglung seperti berdiri sendirian di atas panggung misterius tanpa tahu di mana dirinya berada sekarang. Tiba-tiba, sesosok makhluk dalam kegelapan memuji bakat badutnya yang luar biasa. Sosok itu merasa tertarik dan meminta maaf atas ketidaksopanannya padahal pelayannya tadi cuma membantunya menguji kekuatan. Akutagawa benar-benar tersentak kaget. Pria itu heran, meski Akutagawa memilih berbaik hati menyelamatkan musuhnya, dia malah dikhianati lagi. Keputusasaan apa yang sedang dia rasakan sekarang? Akutagawa menjawab santai bahwa dia tidak putus asa karena sudah menduganya. Pria misterius itu tersenyum puas. Dia menebak kalau Akutagawa sengaja berakting menjadi si bodoh yang percaya pada kebaikan manusia demi menutupi keputusasaannya sendiri. Benar kan? Bahkan dia tega membohongi dirinya sendiri. Ada satu peran khusus untuknya, karena hidupnya sangat kurang komedi. Pria itu mengaku sudah menghabiskan hampir seluruh hidupnya hanya demi mencari hiburan di semesta. Semua karya manusia itu sama saja selalu mengulang variasi cerita yang sudah ada. Manusia itu bukan dewa, dan mereka tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu dari nol. Dia baru sadar, kalau hiburan terbaik manusia adalah menjalani hidup yang tanpa skenario, menonton orang malang yang memeluk harapan semu, berjuang mati-matian melawan takdir, dan melihat mimpinya hancur adalah kenikmatan terbesar baginya. Sebuah komedi indah. Akutagawa tersenyum pahit dan menyadari kalau dirinya hanyalah badut takdir. Pria itu tertawa dan menantangnya untuk menderita lebih lama lagi. Jika Akutagawa berjanji menyajikan komedi terbaik, dia akan memberinya kekuatan dahsyat untuk menghancurkan takdir buruknya. Akutagawa benar-benar tercengang mendengarnya. Pria misterius itu menambahkan bahwa melihatnya tenggelam dalam keputusasaan demi meraih kekuatan ini pasti akan sangat menghibur. Saat ditanya apakah dia akan memberikan sebuah skill baru, si pria menjawab ya dan tidak. Akutagawa cukup cerdas untuk memahaminya. Monster pelayan yang mengincar para ranker tadi sebenarnya sudah sangat kuat. Jadi si pria hanya akan menunjukkan cara mengendalikannya saja. Akutagawa sadar hidupnya selama ini sangat sampar dan dia memang tenggelam dalam lubang keputusasaan. Tapi jika dia menyerah sepenuhnya, dia tidak akan bisa berharap lagi, dan hal itu barulah sebuah tragedi yang sesungguhnya. Dia harus mengubah panggungnya sendiri. Saat itu juga, Akutagawa setuju untuk menderita lebih lama demi pria itu, tapi dia menolak memainkan skenario membosankan yang sudah ditunggu-tunggu. Pria itu tersenyum lebar. Tiba-tiba, Akutagawa melompat dari panggung dan mendekatinya sambil menegaskan, kalau tidak ada keajaiban instan, dia hanya akan menunjukkan cerita pertumbuhannya. Sambil memamerkan taringnya, si pria bertanya apakah dia yakin ingin melangkah sejauh itu. Hal itu justru membuatnya semakin tertarik. Beberapa saat kemudian, komplotan Buddha heran, mengapa ada monster sekuat itu di lantai 1. Sepertinya banyak orang tidak tahu tentang dungeon level tinggi ini. Akutagawa pasti sudah tewas mengenaskan. Buddha kesal dan mengumpat karena ingin menghajar wajah bocah itu demi melampiaskan emosinya. Tapi tidak malah menjawab santai kalau Akutagawa adalah mainan favoritnya. Buddha bertanya, apakah mereka hanya tertarik pada si gadis dan pria berkacamata itu, tapi tidak menjawab dingin kalau dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Tidak mengejeknya bodoh, karena target mereka sudah jelas, terutama si gadis manis yang ingin dia goda dan permalukan habis-habisan. Tiba-tiba, Akutagawa muncul di depan mereka sambil mengejek, apakah anjing-anjing ini masih hobi menjilat kaki Buddha?
Nah lihat ini semuanya langsung dibuat melongo. Guda bahkan berbalik dengan syok dan heran, bagaimana bisa bocah sampah itu masih hidup. Akutagawa menjawab kalau dia cuma ingin balas dendam biasa, dia tidak akan membuang waktu begini. Dia menantang siapa lagi yang berani mengejeknya di sini. Meski tangannya gemetar ketakutan, Igarashi berteriak histeris mengapa bajingan ini belum mati juga. Dia langsung menerkam sekuat tenaga tapi Akutagawa menepisnya santai dengan satu tangan saja, lalu menghempaskan tubuhnya hingga menumbangkan pepohonan. Igarashi melongo kesakitan. Akutagawa mengajaknya yang suka menjilat pantat orang kuat, demi bisa merasa sedikit lebih hebat. Cacing menjijikkan ini memang tidak ada gunanya sama sekali. Tidak terkejut setengah mati, dan berteriak tidak percaya kalau ini adalah sebuah skill. Guda juga heran, apakah Akutagawa diam-diam menyembunyikan skill sekuat ini selama mereka siksa kemarin. Akutagawa berteriak kalau ingin balas dendam. Mereka harus merasakan sendiri rasa sakit dari skill yang biasa mereka gunakan. Pemuda itu langsung melancarkan energi dahsyatnya hingga membuat lawannya menjerit ketakutan setengah mati. Guda langsung panik melihat Akutagawa bisa menggunakan skill sehebat itu. Tidak tersenyum kesal, karena si sampah berani melawannya. Dia bangkit dan berteriak kalau dia akan menghancurkan kepalanya sampai tunduk memohon ampun. Nah disinilah keseruan dimulai. Saat tidak mencoba menyerangnya lagi, dia mendadak menjerit ngeri ketika merasakan kecepatan bertarung Akutagawa yang luar biasa. Ini baru skill sungguhan. Guda berteriak heran. Bagaimana Akutagawa bisa memakai elemen angin padahal terlahir tanpa bakat? Akutagawa mendengus dingin. Apakah kalian benar-benar tidak sadar kalau ini adalah skill kalian sendiri? Semua serangan kalian dikembalikan utuh. Pria misterius itu sebelumnya menjelaskan kalau tubuh Akutagawa sekarang adalah sebuah wadah jenis kemampuan rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh pemerintah ataupun asosiasi guild manapun. Dialah satu-satunya manusia yang mampu melakukan ini, meski dia sendiri tidak menyadarinya. Skill untuk meniru kemampuan apa saja yang mengenai tubuhnya ini sangat cocok untuk dirinya aktor panggung yang terbiasa berganti peran. Akutagawa sempat mengeluh kalau dia sudah mencoba segalanya, tapi tetap tidak bisa apa-apa. Tapi pria misterius itu tertawa tenang saja. Kamu kan baru belajar memakainya. Nama dari kemampuan unik ini adalah kreasi. Begitu diaktifkan, seluruh tubuhnya langsung memancarkan cahaya terang. Benderang lompatan tinggi itu bukan sekadar gerakan melayang biasa, melainkan persiapan untuk menghantam musuh di bawahnya. Ini adalah skill pemusatan tenaga di kaki untuk bermanuver bebas di ruang sempit sekalipun. Guda melongo syok melihat Akutagawa menguasai skill itu jauh lebih hebat dibandingkan gabungan kekuatan milik Tida dan Igarashi. Tida berteriak histeris melarang Akutagawa meremehkannya. Dia menegaskan kalau pemuda itu tetaplah pecundang lemah yang tidak akan pernah melampauinya. Apalagi sampai berani menyerang gadis tangguh sepertinya. Dia bertekad membuat pemuda itu bertekuk lutut lagi di kakinya. Tapi sebelum kalimatnya selesai, tubuhnya mendadak terperangkap di dalam cairan slime pekat hingga dia tersedak dan mulai kesulitan bernapas tanpa tahu apa-apa. Dia tidak bisa melihat atau merasakan apapun lagi di sekitarnya. Akutagawa menyuruhnya tenang. Cairan itu hanyalah lendir khusus yang melumpuhkan penglihatan, napas, rasa, hingga kelima panca inderanya. Dia cuma menempelkan skill pelemah indera itu ke tubuhnya dan berjanji akan melepaskannya sebelum dia tewas, jadi tidak usah terlalu takut. Lagian, serangan ini tidak akan mempan jika kekuatan tidak berada di atasnya. Skill konyol ini memang cuma cocok untuk mempermalukan musuh sepertinya. Kini tidak benar-benar kehilangan arah atas bawah, bahkan tidak tahu apakah dia sedang memijak tanah atau sudah berapa lama terperangkap di kegelapan abadi. Ketakutan setengah mati, dia langsung menjerit histeris. Akutagawa menjelaskan kalau kehilangan seluruh panca indera akan langsung merusak pikiran dan membuat tubuh kehilangan keseimbangan total. Kegelapan abadi adalah penjara terbaik, sekaligus panggung pertunjukan paling sempurna. Begitu tidak ambruk pingsan ke tanah, Akutagawa langsung menoleh ke arah Guda untuk giliran berikutnya. Tapi Guda malah melempar bola sihirnya sambil tertawa histeris. Akutagawa berhasil menepisnya tepat sebelum menghantam wajah. Dia mengejek, apakah permainan lempar bola ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih sportif. Menyadari serangannya dipatahkan dengan begitu mudah, Guda mengayunkan tangannya lagi sambil berteriak histeris. Tapi sedetik kemudian, Akutagawa langsung menangkap tangannya dan mengejek apa yang sebenarnya dia pelajari
Selama sekolah sifat bola di udara berbeda dengan saat digenggam tangan. Hal yang sama terjadi dengan bola sihir. Jadi dia cuma hantam bola itu langsung ke wajah lawan tanpa terbang, tapi ya, mungkin dia emang dasarnya lebih lemah sih. Buddha langsung ngamuk dan nanya kenapa cowok itu bisa lebih hebat dari mereka. Padahal dia baru aja bangkitin kekuatannya hari ini. Tapi sebelum kalimatnya selesai, Akutagawa langsung memotong dengan santai bukannya itu udah jelas banget. Ini bukan pertama kalinya, dia ngebayangin skenario bertarung pakai kekuatannya, detik itu juga, dia langsung merangsek maju sambil teriak keras lompat, badai mana, keluarkan bola sihir. Buddha teriak maki-maki, nyebut lawannya cuma serangga lemah tanpa kekuatan. Berani-beraninya pecundang kayak gitu sok menasihati dia. Tapi Akutagawa membalas dengan ayunan bola sihirnya sendiri yang jauh lebih mantap. Sedetik kemudian, tinjunya telah menghantam perut Buddha sampai cowok itu gak bisa ngomong dan langsung ambruk sambil nahan sakit luar biasa. Maklum, dari lahir udah berbakat. Jadi dia gak pernah repot-repot belajar cara ngontrol kekuatannya. Itulah alasan utama kekalahannya. Coba aja dia mau sedikit pakai otaknya. Pasti hasilnya beda. Gak lama setelah itu, Akutagawa terbangun di kasurnya sambil kebingungan apa ini cuma mimpi. Ternyata bukan. Ini nyata. Tapi rasanya aneh banget. Pas Akutagawa lagi jalan santai di trotoar, dia gak sengaja dengar dua murid di dekatnya lagi ngeluh soal sekolah mereka yang super menyebalkan. Suasana hatinya emang lagi buruk, karena habis diomelin orang tuanya lagi, meski sekarang dia udah punya kekuatan, nasib sialnya pagi ini gak berubah sama sekali. Sementara itu, murid-murid tadi masih sibuk ngegosip soal cara melayani pelanggan yang ramah. Bukannya mereka temenan? Nah, kalau dia gak mau dikucilkan di kelas, mending ikutan kubu peringkat dia aja. Tapi lingkaran pertemanan mereka sekarang udah mulai bergeser, loh. Tiba-tiba, dia dengar ada yang nyeletuk ke murid lain apa kamu gak tahu kalau anak itu gak punya kekuatan sama sekali? Kalaupun dia dirundung, sekolah bakal pura-pura meren, pas banget buat tempat pelampiasan stres. Kalau dia meladeni semua orang pakai kekuatannya, emang bakal ada yang berubah? Di saat itulah, Yui jalan mendekat sambil mengut kaleng kosong dan menyapanya dengan ceria. Akutagawa membalas sapaan paginya. Yui lalu cerita. Kalau kelasnya lagi ada kegiatan bersih-bersih lingkungan, kuota harian ngumpulin kaleng bekas bener-bener bikin dia capek banget. Untungnya, teman-temannya langsung ngajak dia buru-buru pergi dari sana. Mereka lewat di depan Akutagawa dengan muka masam. Akutagawa pun teringat momen saat Yui menyelamatkannya dulu. Entah apa jadinya dia, kalau cewek itu gak datang waktu itu. Tiba-tiba Yui menyinggung soal pembubaran klub mereka. Apa emang beneran gak ada jalan keluar lain? Yui lagi ngebahas masalah ini, bareng ketua klub buat cari solusi terbaik. Tapi ketua klub malah membalas gak mungkin sih. Tapi dia dan ketua klub drama pertama itu emang agak aneh. Yui pun membalas sekarang ini, masa-masa sulit. Apa dia gak sadar? Tolong jangan ngomong sembarangan kayak gitu. Akutagawa langsung minta maaf karena dia baru sadar kalau tindakannya selama ini cuma egois dan sok pahlawan. Omong-omong, makasih ya buat kalannya, Kak Akutagawa. Apa kakak sekarang gabung komite kebersihan? Dia kaget ternyata komit kayak gitu beneran ada. Dia pun sadar, daripada sibuk marah-marah sama dunia, mending dia hargai orang-orang yang selalu mendukungnya. Mereka harus mulai negosiasi pakai cara langsung. Yui bingung negosiasi perempuan, pihak sekolah yakin kalau klub drama lama itu penting, apa dia salah paham barusan? Di saat mereka saling buang muka, dia langsung nanya apa? Penginapannya ada di sana kan? Yui menjawab mungkin itu grup peringkat yang dikirim buat naklukin Dungeon ini, ternyata itu Isamu sendiri, bikin murid perempuan di sekitarnya langsung histeris terpaku. Setiap gilda yang ambil misi penaklukan Dungeon biasanya punya struktur khusus, permintaan resmi datang langsung dari negara. Lalu selain tim utama, bakal dibentuk juga beberapa grup pendukung dari anggota lainnya. Istilah grup tingkat tinggi itu sebenarnya cuma sebutan santai di internet. Biasanya dipakai buat nyebut kelompok yang isinya para pemburu peringkat atas. Definisinya sendiri masih sering didebatin di forum online sampai sekarang. Berdasarkan kesepakatan umum, sejak beberapa tahun lalu, semua anggotanya minimal harus peringkat A dan separuhnya berperingkat C. Grup elite peringkat C kayak gini cuma ada sekitar 3-4 kelompok saja di seluruh negeri. Jadi kalau mereka sampai turun tangan, Dungeon ini fix tingkat C. Yui melihat keramaian itu dengan takjub, sedangkan Akutagawa penasaran
siapa sebenarnya mereka. Langkahnya terhenti, membuat Yui bertanya, apa ada masalah? Dia menjawab, gak ada apa-apa kok, santai aja. Tapi tiba-tiba salah satu gadis bertopeng menatap tajam ke arahnya, dan merasa cowok ini kelihatan gak asing. Besoknya di kelas, guru mengumumkan kalau mereka semua bakal memanfaatkan kesempatan emas ini buat melihat party peringkat C besok. Karena berbahaya, mereka cuma boleh memantau formasi dan persiapan tim dari luar gerbang Dungeon aja. Murid-murid heboh nanya apa mereka beneran bakal melihat Isamu langsung. Hari libur yang asyik. Sementara itu, Akutagawa malah bingung kenapa Guda hari ini gak masuk sekolah. Apa dia masih di rumah sakit? Tuita cemberut dan bilang kalau Akutagawa menyebalkan karena berani ngajak ngobrol sesantai itu. Setelah kejadian kemarin, Akutagawa membalas, bukannya dari dulu kita emang selalu ngobrol santai begini, meski kalian sering banget ngajak aku. Setelah hening sejenak, Tuita bilang dia juga mau masalah ini kelar. Dia lalu mengeluarkan slim peliharaannya dari balik baju. Akutagawa langsung merespons, itu kan cuma kemampuan buat memanggil slim, biasa saja. Kalau slim itu nempel terus, berarti dia suka sama kamu. Tuita berteriak menuduhnya bohong. Tapi Akutagawa lanjut menjelaskan, kalau mereka gak perlu pusing soal kasta kekuatan dan bisa berteman secara setara aja. Menurutnya itu bakal jauh lebih baik buat dia. Tapi Tuita membalas, orang yang gak peduli kasta sosial dan bertingkah tanpa rasa malu itu sekarang lagi berdiri tepat di depanku tahu. Dia bingung dan nanya apa. Tuita langsung buang muka tanpa bicara, terus dia bilang, kalau Guda mau pergi ke suatu tempat setelah dari rumah sakit. Akutagawa nanya kemana, bikin Tuita heran, kok cowok ini kepo banget kayak pacarnya. Dia langsung berdiri dari kursinya sambil emosi, guru yang lagi ngajar, sampai menegurnya, karena pelajaran belum selesai, dan minta mereka ngobrol nanti aja. Tuita yang malu berat, akhirnya cuma bisa bengong menatap keluar jendela. Sambil marah dia mengancam, kalau Akutagawa bakal menerima balasannya. Akutagawa cuma bisa minta maaf dalam hati karena udah ngajak ngobrol. Tapi apa iya obrolan sesederhana itu pantas dibenci setengah mati? Nah, sekarang kita intip kejadian di dekat pabrik tua, di mana mereka lagi asik cerita masa kecil dulu. Guda sering datang nangis-nangis karena gak bisa main bisbol akibat lapangannya direbut anak lain. Demi adiknya, sang kakak sampai hampir menghajar anak-anak sekolah yang merebut lapangan itu sampai babak belur. Dan sekarang, dia masih harus turun tangan lagi karena adiknya datang mengadu sambil menangis. Katanya bener-bener memalukan punya adik selemah itu sampai gak bisa jalan dengan tenang di kota. Benarkan, Guda? Guda pun minta maaf dan mengadu kalau bajingan bernama Akutagawa itu sudah mempermainkan mereka semua kemarin. Sebagai kakak tertua, dia pasti setuju kalau orang yang bertindak sembarangan tanpa peduli peringkat itu benar-benar bikin emosi, rusuknya sampai patah dan gak bisa gerak bebas dulu. Dia pun memohon agar kakaknya mau membalaskan dendamnya. Kenshi menjawab, kalau ucapan adiknya itu memang benar. Orang lemah yang sok jagoan itu benar-benar merepotkan dan bikin kesal. Demi ketertiban, pihak yang kuat harus memberikan contoh nyata yang tegas. Beberapa saat kemudian, anak-anak itu berkumpul melingkar di lapangan dan memutuskan kalau barisan depan tetap diisi 4 orang seperti biasa, sisanya yang bertiga bakal jadi tim pendukung yang siap gantian saat mana barisan depan habis. Isamu menjelaskan semua taktik ini ke para murid yang kepo soal jumlah ramuan pemulihan yang harus dibawa. Menurutnya mereka wajib bawa lebih banyak stok, karena melihat ukuran pintu masuknya, serangan area bakal sangat sulit diatasi. Isamu juga meminta temannya untuk meningkatkan pertahanan sihir mereka. Temannya mengangguk paham. Sementara di sudut lain, si gadis bertopeng tampak cemberut dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Teman-teman di dekatnya terus memuji betapa hebat dan memukau kemampuannya saat memimpin. Sumpah, dia kelihatan keren banget pas ngasih perintah. Murid-murid lain pun mulai berbisik pengen maju lebih dekat karena gak bisa melihat Isamu dengan jelas dari jauh. Tiba-tiba barisan mulai kacau karena aksi saling dorong, sampai membuat salah satu murid perempuan hampir terjatuh. Sialnya, dia gak sengaja menjatuhkan sekantong perhiasan berharga miliknya langsung ke tanah. Orang-orang mulai berbisik heran melihat kecerobohannya, tapi Isamu malah tersenyum ramah sambil mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Temannya, Tsutasa, ikut meminta maaf kepada si gadis sambil bercanda memuji kekuatan fisiknya yang lumayan tangguh itu. Isamu menganggap gurauan temannya itu lucu, sementara teman si gadis langsung berlari mendekat untuk memastikan keadaannya.
Untunglah situasi cepat terkendali dan gak ada satupun orang yang terluka di sana. Si gadis berbisik pria itu sangat sopan, beda jauh dari pemula sombong dengan rang tinggi. Izramu pun berterima kasih pada semua orang yang sudah datang hari ini. Dia berjanji akan berusaha keras demi menjadi contoh yang baik. Dia juga berharap apa yang mereka lihat hari ini bisa membakar semangat juang mereka. Bagaimanapun, merekalah masa depan negara ini. Sosok di belakangnya bertepuk tangan, sambil merenungkan arti sebenarnya menjadi petarung rang atas yang cukup peduli pada orang lemah. Baiklah, pembantaian ini sudah selesai, sekarang mereka harus segera ke lapangan alam untuk mendengarkan pidato kepala sekolah. Dia merasa familiar, sangat tidak asing, pandangannya tertuju pada gadis bertopeng yang sama, lalu mulai berpikir keras. Begitu semua berkumpul di area khusus, para instruktur mengumumkan persiapan pembersihan Dungye lewat rutinitas harian mereka. Sementara itu, Akutagawa sedang duduk santai di balik pohon, saat Yui datang menghampiri, dan berkata akhirnya menemukan dirinya. Ternyata dia bolos kelas lagi, nakal sekali, bukan? Akutagawa malah balik bertanya, bagaimana dengan Yui sendiri? Haruskah dia berkeliaran di luar kelas? Yui menjawab santai, mereka tinggal bilang dia sakit lagi. Dia sedang memperhatikan gadis bertopeng itu kan? Akutagawa menjawab jujur ya, dia memang sedang memikirkannya. Seketika Yui mulai berteriak histeris menuduhnya terobsesi, karena tahu cowok menyukai ukuran yang besar. Siap, dia tahu harus bertindak, saat melihat sarang lebah itu, kalau dadanya disengat, ukurannya bisa bengkak 10 kali lipat, air mata mulai berlinang di matanya. Sementara Akutagawa berteriak panik menyuruhnya menunggu. Ukuran itu tidak penting, dan kalau bagian sensitifnya membesar 10 kali lipat, dia malah akan terlihat seperti monster. Yui kesal, karena merasa dihina sebagai monster berdada rata. Akutagawa heran kenapa Yui hanya mendengar apa yang ingin dia dengar. Latihan itu penting, sangat krusial. Guru mengumumkan bahwa keseharian mereka pun sudah menjadi bagian dari misi pembersihan Dungyan. Semangat bertarung harus terus dijaga selama latihan, tanpa peduli siapa dan di mana mereka berada. Tiba-tiba saja, kobaran api terang muncul di atas mereka, membuat seluruh murid terkejut dan kebingungan melihatnya. Di tengah jeritan ketakutan para murid, Kenji merebut pelantang suara sang guru dan berteriak bahwa pidato membosankan itu sudah selesai. Sekarang, semua orang wajib mendengarkan perintahnya. Semua murid menyadari bahwa itu adalah Guda, sang murid terkuat di akademi yang dikira sudah dikeluarkan. Kenji pun berteriak kencang agar tidak ada yang bergerak, karena jika ingin pergi, mereka harus melewati dia dulu. Rank B- hebat sekali. Senang melihat mereka semua menjadi anak penurut, namun Guda memperingatkan, tindakan itu sudah keterlaluan. Saat Kenji berbalik, dia mengejar, apakah Guda masih gila reputasi demi masuk guild setelah lulus nanti, yang membuatnya terlihat lemah. Kenji lalu berteriak memanggil Akutagawa, mengira adiknya berada di bawah pengaruhnya. Saat bocah tanpa rang berani mengejeknya, dia harus menunjukkan akibat dari menantang pemilik rang tinggi, bukan? Melawan seseorang yang jauh di atasnya pasti akan membawa konsekuensi yang sangat mengerikan. Hajar dia. 10 murid sekaligus. Akutagawa tertegun mendengar itu, sementara Kenji terus mengancam akan membakar hidup-hidup semua orang di sana jika dia tidak segera keluar menyerahkan diri. Yui memanggil nama Akutagawa dengan tubuh gemetar ketakutan. Saat Kenji mendekat, dia mengejek wajah suram Akutagawa dan menyuruhnya menjadi samsak tinju yang penurut. Jika tidak cepat, semua orang akan terpanggang habis. Akutagawa menatapnya tajam dalam diam, dan boom, kejutan besar terjadi saat dia melayangkan tendangan telak ke kepalanya hingga Kenji terhuyung kesakitan. Kalian pasti tidak menyangka aksi nekat ini kan? Lari, Akutagawa menarik lengan Yui dan menyuruhnya kabur. Detik itu juga, murid-murid mulai berteriak histeris menuduh si aneh Akutagawa egois dan menelantarkan mereka demi selamat sendiri. Dengan tangan gemetar, Kenji meraih pelantang suara lalu bergumam bahwa tindakan mengabaikan perintahnya tadi sungguh menarik. Tatapan matanya seketika berubah mengerikan, penuh dengan ambisi balas dendam yang membara. Para murid mulai bertanya-tanya kenapa Akutagawa bersembunyi, tapi tidak ada yang tahu, karena perbedaan kelas, apa sebenarnya yang terjadi. Mereka tidak bersalah, tapi kenapa malah terjebak dalam kekacauan ini? Salah satu murid menyadari bahwa ini akibat dari sikap diam mereka saat Akutagawa dirundung dahulu. Semua orang telah mengabaikan
dan membiarkannya menderita sendirian, dan sekarang, karmanya harus mereka tanggung bersama. Lari terus. Napas mereka terengah-engah tanpa ada tanda pengejaran. Haruskah dia melompat jauh untuk memperlebar jarak? Jangan lakukan itu, Yui masih belum boleh tahu tentang kekuatan rahasia miliknya. Sangat berisiko, jika menggunakannya sembarangan di depan gadis itu, lebih baik bergerak perlahan saja. Tiba-tiba Yui terbatuk, membuat Akutagawa menyarankannya untuk berjalan santai. Saat ditanya keadaannya, Yui menjawab bahwa dia sangat memahami perasaannya. Biarpun para guru mengabaikan perundungan itu, tidak ada yang bisa menghukum mereka, karena itulah mereka meninggalkannya tanpa penyesalan. Dia pun menggenggam erat tangan Yui, lalu mengajaknya untuk terus melangkah maju. Yui merasa sedih, hingga akhirnya mereka tiba di tepi danau. Tiba-tiba Kenji mendarat tepat di hadapan mereka, berpikir bisa lolos dari monster rank B-. Akutagawa bergumam tak menyangka bosnya sendiri yang turun tangan. Mereka lambat, sangat tidak berguna. Kenji mengaku muak dan memilih turun tangan sendiri demi menyelesaikan urusan sepal ini dengan cepat. Yui mencoba bicara, namun Akutagawa langsung memotongnya selagi dia mengalihkan perhatian Kenji. Yui harus segera kabur ke arah barat menembus hutan untuk menemukan kantor pengelola akademi. Mengatakan ada monster rank B, mengamuk tidak akan membuat mereka percaya. Jadi laporkan saja terjadi kebakaran hutan, agar pemadam dan polisi segera datang. Yui menolak meninggalkannya sendirian, tapi Akutagawa menegaskan dialah target utama Kenji. Jika ingin membagi tugas mencari bantuan, hanya Yui yang bisa melakukannya. Masalah keselamatan murid lain harus tetap diutamakan demi menghindari korban jiwa. Akutagawa pun melepaskan genggaman tangannya, dan Yui mengangguk mengerti. Pertama, dia menyalurkan kekuatan sihir pelindung hingga tubuh Akutagawa diselimuti percikan cahaya terang. Sihir pertahanan ini berupa pelindung khusus yang mampu mengurangi dampak serangan fatal untuk sementara waktu saja. Skill yang benar-benar cocok untuk gadis berhati lembut sepertinya. Yui berjanji akan segera membawa bantuan. Jadi dia memohon agar Akutagawa bisa bertahan hidup. Akutagawa mengucapkan terima kasih. Melihat hal itu, Kenji mengejeknya hanya pamer kemampuan murahan yang sok hebat, pelindung pengurang damage. Kenji tertawa remeh karena menganggap sihir itu hanyalah versi cacat dari skill hebat miliknya sendiri. Akutagawa terkejut melihat perubahan itu, logam baja. Disinilah pertarungan sebenarnya dimulai. Sang tokoh utama langsung maju untuk menguji seberapa tangguh pertahanan mutlak lawannya tersebut. Seketika ledakan keras terdengar mengiringi munculnya pilar cahaya hijau di sekeliling Kenji. Namun Kenji mengabaikannya sambil menyeringai remeh, hanya segini saja kemampuannya. Energi sihirnya memang cukup menaklukkan si adik, tapi jelas masih kurang kuat. Tanpa diduga, Akutagawa berpindah cepat ke sisi lain, lalu merapalkan sihir air yang mengejutkan Kenji. Para murid di sekitar pun ikut kebingungan saat mendadak turun gerimis yang aneh. Tetesan air danau perlahan mulai membasahi mereka. Kenji menyadari bahwa memanfaatkan air danau adalah bagian dari taktik Akutagawa, memancing target utama ke sini selagi para guru sibuk memadamkan api dan senior mengurus kekacauan. Dia tidak peduli nasib para penonton perundungan itu, tapi di sana masih ada beberapa orang baik yang pernah menolongnya dengan tulus. Sesuai rencana, mustahil. Bagi Kenji, pecundang lemah tidak akan sanggup melawan perundungan. Detik berikutnya, baku hantam super sengit langsung pecah tanpa ampun di antara mereka berdua. Brak, pukulan telak Kenji menghantam wajah Akutagawa hingga terpental menabrak pohon. Kenji tertawa puas tak peduli triknya. Selama target mati, misi dianggap sukses besar. Kita lihat saja, Akutagawa bergumam pelan. Tanpa pelindung Yui, dia pasti sudah tamat. Seperti dugaan, skill terkuat akademi ini sangat luar biasa dan wajib segera dia rebut. Akhirnya, dia berhasil merebut skill tubuh baja tersebut. Sementara itu, para murid masih kebingungan dengan hujan aneh ini. Saat api padam, mereka sadar suhu udara harus segera ditingkatkan kembali. Di saat kritis, teman Akutagawa mulai panik dan bertanya-tanya kapan kobaran api ini akan padam. Namun sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, dia terkejut melihat Tobita tiba-tiba mulai baku hantam dengan murid lainnya. Tak lama kemudian, api perlahan padam dan guru berteriak menyuruh para murid segera mundur. Tobita menyeringai licik menurutnya. Menyiksa pecundang membosankan bersama, yang lain memberikan kepuasan tersendiri. Bahkan dia rela membiarkan bocah itu memukulnya balik. Sementara itu, Akutagawa melihat tangannya dan langsung paham.
Dengan mengubah kulitnya jadi baja, dia memperkuat pertahanan sekaligus serangannya. Kenji sangat takjub karena musuhnya benar-benar bisa meniru kemampuan orang lain. Ternyata dia payah juga seperti kata adiknya. Tapi sepertinya dia cuma bisa meniru, setengahnya saja kulit bajanya cuma muncul di siku. Ya, meniru kemampuan pun tetap butuh bakat asli. Sambil mengejar, Kenji langsung melesat menyerang. Tapi Akutagawa cuma diam mematung. Kenji sempat kaget. Lalu Akutagawa menjelaskan kalau dia sengaja mengubah energi sihirnya langsung menjadi logam padat. Kemampuan ini sepertinya punya batas kekuatan tersendiri. Detik berikutnya, Kenji terpental ke samping dan Akutagawa bilang, makanya kalau kekuatannya difokuskan ke satu titik, efeknya bakal jauh lebih kuat. Tapi saat Akutagawa melayangkan pukulan, Kenji malah tertawa dan membalas dengan memutar lengannya, lalu menghantam dada Akutagawa telak. Dia menantang bagaimana kalau begini. Membuat mulut Akutagawa mulai mengucurkan darah segar. Rasa sakitnya luar biasa. Tapi Akutagawa menahannya demi terus melawan dan bertahan. Sayangnya, tidak butuh waktu lama, sampai akhirnya dia tumbang dan ambruk ke tanah begitu saja. Kenji mengejek, menyebar pelindung ke seluruh tubuh itu, jauh lebih sulit daripada fokus di satu titik saja. Dia memperingatkan Akutagawa agar jangan berani-berani meremehkan total energi sihir milik penyihir kelas B. Repot juga, kalau orang kelas rendah tidak tahu diri seperti gadis tadi. Orang lemah itu harusnya bersikap lemah saja. Kalau tidak mereka cuma bakal bikin sakit mata, kan? Akutagawa sangat marah dan sadar dia bisa menang gampang kalau pakai semua kemampuannya. Tapi itu tidak cukup. Dia harus benar-benar menghancurkan dan mempermalukan Kenji sampai sadar kalau level mereka berbeda jauh. Kenji terkekeh meremehkan menantang adu jotos, bahkan menyuruh Akutagawa mengincar titik vitalnya. Mendengar itu, Akutagawa langsung bergerak cepat sambil memfokuskan energi sihirnya jauh lebih kuat lagi. Dia menghantamkan seluruh kekuatannya ke tangan dan memukul Kenji sampai terpental jauh. Tapi Kenji malah mengejek, apakah itu cuma gigitan nyamuk? Lalu menerjang balik sambil meneriakkan jurus andalannya. Serangan telak di punggung itu membuat Akutagawa kesakitan luar biasa, muntah darah, dan langsung pingsan di tanah. Kenji menyombongkan diri. Sekuat apapun meniru wujudnya, tiruan tetaplah cuma sebuah tiruan murahan. Kalian pasti tidak menyangka ini, karena tepat saat Kenji hendak menginjak kepalanya, Akutagawa tiba-tiba berguling cepat dan bangkit berdiri, membuat musuhnya terkejut setengah mati. Apa si bocah ini tidak sadar kalau dia mustahil menang, padahal sudah kena serangan vital, tapi Akutagawa malah bergumam pelan, apakah ini sudah saatnya? Membuat Kenji bingung apa maksud perkataannya itu. Kejadian barusan sama sekali tidak masalah. Akutagawa lalu mengejek jurus andalan Kenji tadi, sambil menyindir kalau memberi nama sekeren itu untuk teknik yang biasa saja adalah hal yang memalukan. Sungguh memalukan, dia sudah SMA tapi jalan pikirannya masih seperti bocah labil. Kenji yang mengamuk hebat berteriak memaki Akutagawa bodoh, lalu langsung melayangkan serangan kuat lagi. Namun Akutagawa sudah siap dan langsung menghantam telak bagian samping tubuh Kenji. Luka parah seketika muncul, membuat Kenji jatuh tersungkur sambil menjerit kesakitan dan heran kenapa serangannya bisa gagal total. Kenapa hal gila ini bisa terjadi? Akutagawa menjelaskan, dia pasti heran kenapa daya hancur serangannya tiba-tiba meningkat, kan? Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Akutagawa sengaja melemahkan pertahanan baja miliknya, agar Kenji keliru mengira daya tahannya yang meningkat. Padahal dia sengaja membuka titik vitalnya sejak awal. Kenji terperangah tidak percaya kalau dia dijebak sejak serangan pertama. Dan tepat saat musuhnya lengah, karena merasa menang, Akutagawa langsung melipat gandakan kekuatan bajanya. Padahal Kenji sempat meremehkan kemampuan pertahanan ini sebagai teknik sampah yang sama sekali tidak berguna. Sekarang, Akutagawa menyuruhnya bersumpah untuk tidak pernah mengganggu mereka lagi, atau akibatnya bakal sangat fatal. Kenji yang sangat marah langsung terpaksa mundur ke belakang. Tepat saat Akutagawa hendak memperingatkannya lagi, tiba-tiba terdengar teriakan menyuruhnya berhenti. Akutagawa menoleh dan terkejut melihat Guda menyandera Yui dengan sangat erat. Guda sudah siap menyerang sementara Yui terus menangis sambil meminta maaf karena telah merepotkan. Guda menyindir, apakah ini murid berharga yang sangat dikhawatirkannya itu? Akutagawa terdiam bingung, harus berbuat apa? Sementara Yui menyuruhnya pergi menyelamatkan diri saja. Akutagawa perlahan mengangkat tangannya pasrah, membuat Yui berteriak memohon agar dia tidak menyerah.
Tapi Guda dengan santai bilang, kalau membuang murid bodoh ini, memang sudah jadi bagian dari rencana awal mereka. Kenji bangkit berdiri, dan memuji tindakan adiknya meski agak berlebihan, baginya. Situasi licik ini jelas 100 kali lebih baik, daripada harus dipermalukan oleh murid-murid ingusan yang tidak ada apa-apanya. Nah, bersiaplah untuk kejutan besar berikutnya. Karena tepat saat Akutagawa memutar otak mencari jalan keluar, tiba-tiba seorang gadis bertopeng misterius muncul entar dari mana di belakangnya. Dia benar-benar terperangah, karena Kenji dan Guda langsung tumbang tak berdaya berkat kekuatan dahsyat gadis itu, membuat Kiwi akhirnya terbebas. Gadis bertopeng itu menyuruhnya santai saja, karena itu hanyalah sebuah tebasan berenergi sihir yang dia modifikasi. Akutagawa sangat terkejut saat mengenali kalau gadis bertopeng ini adalah Anagawa, penyihir kuat yang pernah dia lihat di pertemuan kelas B. Anagawa lalu menjelaskan kalau sihir miliknya sangat berguna dalam pertarungan. Di saat Yui masih kebingungan dengan situasi aneh ini, si gadis bertopeng tiba-tiba memeluk erat Akutagawa dan membenamkan wajahnya ke dadanya. Akutagawa dan Yui dibuat shock setengah mati oleh aksi berani itu. Si gadis bertopeng dengan girang memastikan kalau ini memang dia, sang pemilik kemampuan pedang sihir legendaris yang sangat kuat. Akutagawa seketika teringat masa kecilnya bersama seorang teman perempuan yang ramah. Saat itu, dia datang mendekat dan bertanya apakah ini rumahnya, karena keluarganya baru saja pindah ke sebelah rumahnya. Dia adalah kakak perempuan tetangga sebelah yang sangat baik hati saat dia masih kecil dulu. Seandainya dia tidak sebaik itu, atau malah sombong seperti para pengguna sihir tingkat tinggi lainnya, mental Akutagawa pasti sudah hancur lebur akibat perlakuan buruk dari ayahnya sendiri dulu. Masih kaget, Akutagawa bertanya, apakah sekarang dia sudah masuk tim tingkat S? Anagawa tersenyum dan menjawab kalau dia memang sudah menjalani kehidupan elit itu sejak awal bergabung dengan serikat. Tepat setelah lulus sekolah, dia langsung datang menemui Akutagawa lagi dan memuji perkembangannya. Akutagawa menyuruhnya tenang sebentar, sementara Yui hanya bisa berdiri mematung ketakutan di samping mereka. Akutagawa langsung memalingkan wajah sambil berdehan, lalu menanyakan nasib para penjahat ini. Kenji yang sudah terikat erat bersama adiknya berteriak marah, menanyakan apakah Akutagawa pikir ini semua sudah berakhir, karena dia cuma beruntung saja. Dia bersumpah akan segera kembali untuk membalas dendam tanpa drama sandera yang merepotkan lagi. Di tengah teriakan frustrasi musuhnya itu, Akutagawa menatap Yui dan menyadari kalau situasi pelik ini akhirnya sudah beres sepenuhnya. Lagi pula, keberhasilannya menumbangkan para bajingan itu juga berkat bantuan Yui. Sementara itu, Kenji terus berteriak mengancamnya agar selalu waspada saat berjalan di jalanan luar, karena dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia berjanji akan membawa seluruh anak buahnya untuk menghancurkan Akutagawa, pacarnya, bahkan seluruh keluarganya tanpa sisa. Namun mendengar ancaman itu, Akutagawa langsung mengambil ancang-ancang dan melepaskan satu pukulan dahsyat yang menerbangkan pohon besar di dekat mereka. Dia memperingatkan kalau menggabungkan kemampuan sihir akan membuat penghancuran mereka jadi jauh lebih mudah. Seketika suasana menjadi sangat tegang, membuat Yui bertanya-tanya apakah Akutagawa baru saja mengerahkan kekuatan penuhnya tadi. Dia menegaskan sengaja membatasi kekuatannya hanya untuk memberitahu para orang bodoh ini tentang perbedaan kasta yang nyata. Jika mereka berani mengusiknya lagi, dia tidak akan ragu untuk menghabisi mereka. Guda yang mendengar ancaman mengerikan itu gemetaran ketakutan tanpa bisa berkata-kata. Anagawa kemudian menambahkan, kalau hukum memang melindungi para pengguna sihir tingkat tinggi, tapi bukan berarti mereka boleh bertindak semena-mena mengacaukan ketertiban. Jika mereka berani melakukan kekerasan lagi pada penyihir kelas lain, dia sendiri yang akan turun tangan memberikan hukuman. Guda langsung menatap kakaknya dengan gemetar sambil mengangguk paham atas peringatan keras itu. Mereka yang menaikkan peringkat sesuka hati biasanya bertindak senaknya pada orang yang lebih lemah. Akutagawa sangat paham bagaimana sistem organisasi ini bisa membuat orang-orang menjadi sangat kejam seiring dengan naiknya status kekuasaan mereka. Dia merasa sudah menunjukkan perbedaan kekuatan mutlak dengan caranya sendiri, tapi tanpa adanya sistem peringkat. Apakah mereka akan menyerah begitu saja? Meruntuhkan fondasi tatanan sosial memang tidak mudah, dan Anagawa kini berada di kasta tinggi yang sulit dia jangkau lagi. Tapi tak disangka, saat dia berjalan ke ruang tamu keesokan paginya, gadis itu sudah menunggunya dengan sarapan hangat yang lezat. Dia makan telur pakai garam dan merica kan.
Atau sekarang beralih ke mayones? Begitu meja makan siap, Anagawa langsung duduk di sebelah Tobida, tepat di depan Akutagawa dan Yui. Mereka terus mengobrol dalam atmosfer yang tegang ini. Akutagawa sampai heran, bagaimana bisa berakhir begini? Sudah beberapa hari sejak Anagawa pertama kali bertamu ke apartemennya. Dia tidak menyangka kalau membersihkan Dungyeonrang bakal memakan waktu selama ini. Dia menjawab kalau Dungyeon itu punya mekanik khusus. Menurut analisis Gilda, mereka kemungkinan besar akan tiba di kota ini sekitar 1 bulan lagi. Akutagawa heran mendengar soal mekanik ini. Disinilah ceritanya mulai terasa makin seru. Bagi tim tingkat tinggi, musuh begitu mungkin sepele. Tapi kejutan sebenarnya justru menanti Anagawa di rumah lama Akutagawa. Ayahnya bilang, kalau sekarang dia hidup mandiri, baguslah alamat barunya sudah diberikan. Tapi sepertinya perempuan itu tetap tahu alasannya. Anagawa kemudian mematikan keran air dan mengiyakan hal itu. Akutagawa menjelaskan kalau banyak hal berubah dalam 7 tahun, dari bocah SD menjadi anak SMA, Anagawa pun membalas bahwa perubahan itu ke arah yang lebih baik. Ngomong-ngomong, sejak kapan dia bisa memakai skin? Dia tersedak mendengar pertanyaan itu, karena sudah menduga hal ini pasti akan ditanyakan. Anagawa lalu menimpali bahwa Akutagawa tidak perlu bercerita jika tidak mau. Melihat dia tidak menderita lagi saja sudah membuatnya sangat bahagia. Akutagawa paham kalau dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia hanya bingung bagaimana reaksi orang-orang jika tahu yang sebenarnya. Jadi untuk sekarang dia memilih bertindak ekstra waspada. Lagi pula, entah kenapa dia merasa lebih baik diam saja dulu. Anagawa meletakkan cangkirnya ke meja, lalu berkata bahwa sadar atau tidak, kekuatan sihir Akutagawa itu luar biasa besar. Kemungkinan setara peringkat B, atau malah peringkat A yang menuntut tanggung jawab sosial sangat besar. Terdengar agak aneh memang, tapi semua gilda di seluruh negeri pasti akan saling berebut demi bisa merekrut orang sehebat itu. Bagaimana dia berencana menggunakan kekuatan raksasa itu? Cepat atau lambat dia harus memikirkannya. Akutagawa menundukkan pandangan dan bertanya bagaimana cara terbaik memakainya. Jika dia menghajar semua orang dengan kekuatannya, apakah itu akan mengubah sesuatu? Anagawa menatapnya dalam diam sebelum tiba-tiba mengumumkan keputusan bulatnya. Dia bersedia datang setiap hari untuk memasak untuknya. Dia membalas tentu saja boleh. Tapi bagaimana dengan tugas kelompok peringkat tingginya? Anagawa menjawab santai bahwa pekerjaannya sangat aman dengan jam kerja 9 sampai 5 sore, tanpa lembur, dan libur 2 hari. Akutagawa berpikir ini adalah surga dunia bagi para pekerja kantoran biasa. Tapi tepat di momen santai itu, Anagawa mendadak menghela napas panjang hingga membuat Akutagawa langsung bertanya ada apa. Perempuan itu menjawab bahwa dia merasa sedikit tidak enak karena merasa jauh lebih nyaman di sini, dan dia benar. Setelah mendapatkan skill ini, Akutagawa harus mulai serius memikirkan langkah selanjutnya. Begitu sampai di sekolah, dia sebenarnya ingin merahasiakan detail skill barunya, tapi semua orang telanjur melihat kekuatannya. Teman-temannya menyadari hal itu dan terkejut hingga salah satunya bertanya, apakah dia sekarang punya skill juga? Jadi, apakah itu berarti mereka bertiga bisa tetap bertahan di klub drama pertama? Dia terkekeh pelan dan membatin bahwa mungkin dia tidak perlu lagi memikirkan strategi bertahan hidup semacam itu. Akutagawa menjawab bahwa dia ingin terus tampil di klub ini. Jika memang memungkinkan, teman-temannya menatapnya heran sebelum Akutagawa membungkuk meminta maaf karena memotong pembicaraan demi menjaga kerahasiaan skill miliknya dari orang luar. Lagi pula, momen kebersamaan ini sangatlah berharga untuknya. Saat Yui mengatakan hal itu, dia langsung mengerti segalanya. Dia tidak mau tampil di sembarang tempat karena klub ini begitu penting baginya. Yui berkata bahwa dia sangat legan, soalnya dulu wajah Akutagawa kadang terlihat sangat menyeramkan. Jadi dia senang melihat perubahan baik ini. Akutagawa meminta maaf karena telah membuatnya cemas, lalu menepuk pelan kepalanya. Namun, tiba-tiba saja Tobida masuk ke ruangan mereka dan menyindir kalau tindakan itu termasuk pelecehan. Akutagawa yang kaget langsung disodori selembar dokumen misterius. Dia memperhatikan kertas itu, lalu bertanya dokumen apa itu. Tobida menjawab itu adalah kumpulan tanda tangan dari setiap kelas agar klub mereka tetap bisa bertahan. Tobida menyuruhnya menunggu dan berkata dia masih memikirkan ucapan mereka sebelumnya karena Akutagawa tidak punya teman sekelas sama sekali. Akutagawa melihat lembaran dokumen itu
dan terkejut menyadari ada banyak sekali tanda tangan di sana. Tobida menjelaskan kalau kelas mereka sempat terpecah gara-gara dirinya dan insiden kakak beradik Kenji dan God. Sebagian mengira dia hanya terjebak masalah, sementara yang lain justru senang karena akhirnya ada yang berani memberi pelajaran pada dua bersaudara kurang ajar itu. Bagaimanapun juga, orang-orang itu hanya bisa mengandalkan kekuatan orang lain, benar-benar sekumpulan murid yang membosankan. Yui menyindir bahwa Tobida berbicara seolah dia sendiri tidak bersalah. Yang langsung dibalas heran oleh Tobida, Yui menegaskan kalau dia pernah melihat Tobida ikut merundungnya juga, kesal karena merasa terpojok. Tobida membalas dengan nada ketus. Anagawa tiba-tiba masuk ke ruangan mereka sambil menggendong Ransen dan menyapa hangat. Semua orang langsung menoleh keheranan, dan Akutagawa spontan bertanya apa yang sedang dia lakukan di lingkungan sekolah. Dia menjawab kalau dia baru saja membeli bahan makanan untuk makan malam dan kebetulan lewat. Lalu mengajak pulang bersama. Mendengar ucapan santai itu, para siswi di sana langsung melongo tidak percaya. Pulang bareng dan belanja makan malam bersama? Sungguh situasi yang canggung, bukan? Tanpa dosa, Anagawa malah mengajak gadis-gadis lain ikut bergabung hingga membuat suasana makin kacau balau. Tobida bergumam, siapa sangka cowok selevel dia sudah punya istri secepat ini, namun sebelum kalimatnya selesai, Yui langsung memotong panik dan menyebut Akutagawa sebagai monster tidak tahu diri. Yui membayangkan Akutagawa dan Anagawa menghabiskan malam seperti hewan liar, sambil mengacungkan garpunya penuh amarah. Dia berteriak kalau dia juga jago memasak, bahkan berniat memasak daging monster sebagai pembuktian. Akutagawa panik menahannya dan heran dengan tingkah anehnya. Sementara Tobida malah menganggap ini menarik, karena hubungan mereka tampak sangat dekat. Menyerah menghadapi kegilaan ini, Akutagawa langsung berteriak meminta tolong pada Anagawa. Anagawa malah bertanya kenapa harus membantu, karena baginya situasi ini terasa damai. Akutagawa bingung dengan jawaban itu. Tapi Anagawa justru tersenyum manis dan menanyakan, apakah dia bahagia sekarang? Dia tidak mengerti situasi gila ini, dan tidak bisa langsung menjawabnya. Di dunia luar sana, diskriminasi kejam dan penderitaan masih terus menjerat orang-orang berperingkat rendah seperti dirinya. Memang belum ada yang berubah secara instan, tapi saat memandangi tumpukan tanda tangan itu, dia merenung tentang orang-orang yang berterima kasih padanya. Sepertinya, takdir hidupnya mulai berputar ke arah berbeda. 1 bulan berlalu, tepat saat kelompok peringkat C bersiap meninggalkan kota, Akutagawa menerima panggilan telepon darurat yang membuatnya terkejut. Setengah mati saudara perempuan Anagawa dikabarkan mencoba mengakhiri hidupnya. Akutagawa langsung berlari keluar setelah mendengar kabar bahwa gadis itu baru pulang ke rumah tadi malam. Setelah sekian lama pergi, pagi harinya, sang paman yang memeriksa kamarnya justru menemukan sepucuk surat wasiat di atas bantal. Akutagawa berterima kasih, lalu memastikan apakah dia dilarikan ke rumah sakit utama. Mereka membenarkan hal itu dan mengabarkan dia ada di lantai 5. Untunglah nyawanya berhasil diselamatkan lewat operasi darurat. Tapi tim dokter menemukan hal mengerikan di tubuhnya. Ada bekas kekerasan sistematis yang membekas di sekujur tubuh Anagawa. Akutagawa langsung mematung ngeri menyadari kekejaman itu. Sebelum mendadak dikejutkan oleh teriakan histeris pamannya. Firasat buruknya terbukti bahwa sesuatu yang mengerikan telah menimpa paman dan bibinya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia langsung berlari kencang menuju lantai 5. Tiba-tiba sepasukan militer merangsak masuk, menahan mereka sembari mengumumkan adanya manipulasi informasi dari pemerintah. Mereka memang pernah mendengar desas-desus kelam itu, tapi tidak pernah menyangka akan menjadi korbannya sendiri. Apakah pemerintah tega menghancurkan rakyat biasa demi melindungi reputasi busuk para hunter peringkat tinggi? Pria itu memegangi kepalanya, memperingatkan Akutagawa agar tidak gegabah dan tetap diam jika ingin nyawa mereka berdua selamat. Dia merintis bisnisnya menggunakan dana subsidi pemerintah untuk putrinya yang berperingkat A. Berkat itulah, dia memiliki status sosial terhormat. Dan jika semua ini lenyap, tamat sudah riwayatnya. Sambil frustrasi memegangi kepalanya, dia berkata bahwa militer punya teknologi untuk menyedot dan menghapus ingatan mereka. Namun, memori manusia adalah hal yang rumit. Siapa yang tahu pemicu kecil apa yang bisa mengembalikan semua ingatan itu bagai longsoran salju? Terlebih lagi, setelah merampas semua memori tentang putrinya, militer akan mengisolasi mereka di fasilitas terpisah. Sang ayah bertanya dengan sinis, apa semua ini
Uma buat melindungi para pejabat tinggi, enak banget ya, mereka bisa langsung ngasih bonus ke perusahaan sendiri dari rumah mewah baru mereka. Belum lagi perlindungan ekstra dari pemerintah atas nama manajemen formalitas. Si gadis langsung berteriak histeris dia lebih baik mati daripada setuju. Suaminya cuma bisa melongo pasrah. Benar-benar bingung harus berbuat apa. Tapi si pria berseragam langsung menyahut, dia sudah berulang kali bilang membunuh mereka berdua itu bakal sangat sulit. Detik itu juga, Akutagawa langsung mendobrak masuk ke kamar. Kalian harus lihat trik gilanya, dia tahu kekuatannya, gak bisa ngilangin suara. Tapi dia bisa pakai badai buat menyamarkan keberadaannya, mengikuti arah angin. Dia mengalirkan suara hingga tirai dan kaca jendela bergetar hebat. Dia bakal menyelinap lalu, menghabisi targetnya, dalam sekali serang. Paman mendadak berteriak panik berhenti. Jangan bertindak bodoh. Tapi sedetik kemudian, dia langsung mematung, dan buru-buru sembunyi di balik pilar besar. Dia menegaskan, kalau dia melakukan ini, demi melindungi para petinggi. Lagi pula, kalaupun mereka kabur sekarang, masyarakat bakal terus memburu mereka, jadi mereka cuma bisa bersabar sampai badai ini mereda. Pria berseragam itu malah menguap malas reaksi mereka terlalu tenang dan membosankan. Lagi pula, berdebat juga gak ada gunanya. Dia bahkan sudah menghapus seluruh ingatan Anagawa yang saat ini sedang terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. Mendengar hal itu, Akutagawa langsung tersentak kaget seperti sang ayah yang ikut kebingungan sambil melepas helmnya. Pria itu berkata santai bahwa jika mereka saling melupakan, maka tidak akan ada yang terluka. Bukankah itu sangat baik? Harusnya dia diam dan patuh saja, tapi gadis itu malah bertindak bodoh yang hampir saja menghancurkan reputasi besarnya sendiri. Ditambah lagi, melepas peringkatnya jelas melemahkan kekuatan tempur mereka. Perempuan ini bukan lagi simbol harapan, melainkan sampah masyarakat, dan seperti sampah di rumah. Pihak administrasi kota bertugas untuk mengumpulkan, lalu membuangnya jauh-jauh. Itulah yang namanya ketertiban sosial. Kalau tubuh kotor mulai membusuk, baunya pasti mengganggu tetangga. Sang ayah langsung berteriak murka menyebut pria itu monster gila yang keparat. Tiba-tiba, pria itu menggunakan sihirnya sambil berbisik besok kau akan melupakan amarah bodohmu ini. Baginya, melihat keputusasaan seperti ini adalah bagian paling menyenangkan dari pekerjaannya. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja putrimu dan takdirmu yang lahir sebagai kelas menengah. Melihat kekejaman itu, Akutagawa langsung nere dan berjalan gontai menembus hujan. Dia bersandar di tiang, benar-benar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Sambil memegangi kepalanya, dia terus merenung kenapa semua ini harus terjadi dan apa yang sebenarnya mendorong Anagawa hingga ke ambang kematian. Pamannya sempat bilang ada bekas kekerasan sistematis di tubuh gadis itu. Jika itu benar, maka pelakunya pasti orang terdekatnya sendiri. Paman hanya bilang bahwa Anagawa telah mencoreng nama baik peringkatnya, tidak lebih dari itu. Layar raksasa di jalanan tiba-tiba menyiarkan pidato kaum bangsawan wajib memakai kekuatan mereka demi rakyat. Sosok Isamu terpampang jelas di sana, membuat Akutagawa mulai curiga ada hubungan gelap di balik semua ini. Sucasa pernah bilang kalau mereka adalah para pemilik keahlian tingkat tinggi yang sangat dibanggakan serikat. Akutagawa memang tidak punya bukti kuat, tapi dia terus memikirkannya di tengah bisikan para siswa yang memuji pahlawan hebat itu setinggi langit. Masyarakat merasa negara pasti aman berkat kehadiran pahlawan tangguh sepertinya. Hal ini membuat mereka terdorong untuk berjuang lebih keras demi kepentingan bersama. Alangkah indahnya jika semua petinggi berhati mulia seperti itu, namun Akutagawa sadar, masyarakat hanya memuja status mereka tanpa tahu cara-cara kejam bin tidak manusiawi yang digunakan untuk melindunginya, sungguh pemandangan yang memuakkan. Baru kemarin rasanya mereka makan bersama di meja ini, dan semua ingatan bulan ini terasa seperti dusta belaka saat dia membayangkan senyum manis Anagawa. Matanya mendadak tertuju pada sebuah kotak misterius. Di dalamnya ada topeng Anagawa beserta sepucuk surat peninggalannya. Disinilah kebenaran jasad itu, akhirnya terungkap. Dia menulis, untuk Akutagawa sayang, surat ini mungkin terdengar konyol seperti di komik. Dia meminta maaf karena perpisahan tragis ini, tapi tolong jangan pernah mencari tahu alasannya. Sangat berbahaya. Pemuda itu tersentak kaget. Orang yang telah menyiksa kakak Anagawa hingga hancur adalah pria misterius itu. Di sisi lain, sang kakak masih mengingat jelas hari pertemuan mereka saat dia berkata mereka saling menyelamatkan satu sama lain. Rasa tertekan akibat beban status sejak lahir hampir menghancurkannya.
hingga ayahnya menyarankan untuk pindah kemari mencari suasana baru. Tapi, apa dia masih ingat saat mereka bermain teater bersama dulu? Akutagawa adalah pahlawannya, dan dia adalah sang putri. Kenangan manis itu adalah penyelamat hidupnya, bahkan dia mulai memakai topan agar terlihat mirip sepertinya. Jadi, dia akan sangat senang jika Akutagawa menyimpan topeng itu baik-baik. Hari-hari yang mereka lalui bersama terasa begitu tulus tanpa memedulikan status sosial ataupun kekuatan. Baginya, Akutagawa adalah pahlawan sejati. Dia tahu mungkin pemuda itu marah besar, tapi dia mohon jangan pernah membenci dunia ini. Tugas pahlawan adalah melindungi dunia, bukan? Masih banyak hal-hal penting di sekelilingmu saat ini. Jadi, fokuslah pada orang-orang tersayang itu dan abaikan saja segala keburukan dunia. Sambil meremas surat itu erat-erat, Akutagawa bergumam lirih meminta maaf karena dia tidak sanggup melakukannya. Apa sebenarnya mau mereka? Bagaimana mungkin dia melupakan segalanya? Jika menjadi pahlawan berarti melindungi masyarakat busuk ini, dia menolak mentah-mentah. Dia lebih memilih jadi badut pengacau yang akan merusak seluruh panggung sandiwara ini. Detik itu juga, Igarashi menoleh dan berbisik pelan pada Guda. Igarashi berbisik bahwa dia mendengar kabar kalau wanita yang sempat menceramahi mereka telah gagal total di dunia dan sekarang kondisinya kritis. Pihak serikat ingin memanfaatkan momen ini untuk mencari penggantinya. Guda pun bertanya keheranan, apakah berita itu akurat? Igarashi terkejut dan membalas bahwa fokusnya sekarang bukan si wanita itu. Teman-teman yang lain mungkin tidak menyadarinya. Tapi cowok satu ini benar-benar tidak bisa menyembunyikan niat membunuh yang pekat terhadap orang-orang seperti mereka. Akutagawa kembali ke sekolah. Seorang teman datang melambai dan membawa berkas petisi berisi tanda tangan mereka. Mereka mengucapkan terima kasih banyak. Temannya menyahut bahwa meski jumlahnya agak meragukan, mereka sudah berjuang maksimal. Akutagawa sangat berharap pihak sekolah mau menghargai kerja keras ini. Tiba-tiba temannya bertanya apa yang sedang dia kerjakan. Ternyata dia sedang menjahit kain dan meminta maaf karena memakai mesin jahit untuk membuat kostum baru. Temannya menjawab tidak apa-apa, tapi heran karena mereka belum menjadwalkan pertunjukan teater terdekat. Dia bahkan ragu klub mereka bisa bertahan. Pemuda itu berdalih bahwa ada masalah pelik yang membuatnya tidak bisa tinggal diam. Yui sendiri heran melihatnya begitu tenang meskipun Anagawa sedang kritis di rumah sakit, seolah dia tidak sedang berpura-pura tegar. Suatu malam, segerombolan berandalan mengeroyok seorang pria paruh baya tanpa ampun. Korban yang malang itu sama sekali tidak mengerti kenapa nasibnya berakhir tragis begini. Bos berandalan itu mendekat lalu bertanya sombong, apa kau pikir aku menghajar orang cuma buat pelampiasan emosi semata? Sebagai pemilik peringkat beat terkuat dan paling tampan, dia turun tangan langsung menertibkan para gelandangan tingkat rendah demi menjaga keamanan serta keindahan tata kota. Ini adalah proyek pembersihan kota yang resmi didelegasikan kepada jaringan pemurnian milik mereka. Jadi, lekas pergi dari kota suci ini sekarang juga. Tiba-tiba, Akutagawa yang memakai topeng datang mendekat lalu bertanya, apakah mereka butuh bantuan untuk proses pembersihan itu? Sang bos menoleh kebingungan. Akutagawa menjelaskan bahwa jika kawanan penjahat ini dibersihkan, maka kota ini pasti akan menjadi jauh lebih baik. Bos itu pun balik bertanya, apa kau temannya si tua bangka ini atau cuma kasihan karena kalian sama-sama sampah tingkat rendah? Banyak orang salah paham, padahal dialah yang paling tangguh di wilayah ini, dan jika mereka harus bertarung sekarang, tapi sebelum omong kosong itu selesai, Akutagawa langsung menerjangnya dengan kecepatan luar biasa tanpa peduli batotannya lagi. Musuh langsung tersungkur sambil menjerit meratapi wajah tampannya. Para anak buahnya pun langsung panik kebingungan. Tanpa membuang waktu, Akutagawa melepaskan gelombang sihir dahsyat yang membuat mereka semua terpental ke segala arah. Si bos langsung berteriak memohon ampun agar namanya tidak dicemarkan di hadapan para atasan setingkat atas. Pembersihan memang harus dilakukan, dan Akutagawa terus menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi tanpa belas kasihan. Teman-temannya hanya bisa gemetar ketakutan menyaksikan bos mereka babak belur hingga muntah darah akibat serangan brutal itu. Beberapa saat kemudian, seorang ibu dan anak perempuannya yang sedang berjalan santai terkejut melihat sesosok bayangan terbang cepat di angkasa, mengira itu adalah pahlawan kelelawar Batman. Nyatanya, Akutagawa melompat gesit di atap-atap gedung, pikirnya, jika dia cukup kuat untuk menghancurkan masyarakat bobrok ini sendirian,
paman dan bibinya pasti bisa diselamatkan. Bahkan dia bisa membantu Anagawa, senior yang sempat mengejeknya, sekaligus membalas para penyiksanya. Dia bersumpah akan menyeret bajingan-bajingan itu ke panggung keadilan, agar mereka membayar semua dosa masa lalu. Kejutan, beberapa saat kemudian, Akutagawa sampai di dekat gerbang Dungeon. Setibanya di sana, dia menghembuskan sihir angin dingin ke arah para penjaga, membuat mereka celingukan kebingungan karena merinding seketika. Akutagawa menyusup mulus tanpa ketahuan. Dia heran kenapa penjaganya sekonyol ini, apa gara-gara para garda depan sibuk mengurus peringkat ranking, sampai lupa caranya waspada. Dia menyusuri koridor dengan tenang, menghadapi musuh berskala besar begini. Dia harus segera bertambah kuat demi bertahan hidup. Di ujung lorong, sebuah cahaya menyilaukan langsung menarik perhatiannya, dan benar saja, itu adalah sebuah portal teleportasi. Saat mendekat, dia terkejut, karena portal itu memintanya masuk. Tanpa ragu, Akutagawa melangkah melewati gerbang cahaya, dan bergumam bahwa dia kini mengerti segalanya. Gagal di sini berarti mati konyol di hadapan monster ranche. Tiba-tiba, segerombolan monster buas menerkam dari segala arah, tapi dengan tenang. Akutagawa membantai mereka satu persatu menggunakan kekuatan sihirnya. Gila, dia melompat lincah menghindari serangan sambil terus melancarkan tebasan balasan yang telak. Hasilnya, ruangan itu seketika banjir darah monster. Begitu mendarat, dia melihat sesosok gadis dan curiga dengan efek status saraf yang dipancarkannya, kelumpuhan atau hipnotis. Dia wajib waspada agar tidak menghirup debu bersisik di udara. Gadis itu mengulurkan tangannya secara misterius. Boom. Tiba-tiba ksatria di belakang Akutagawa melompat menyerang. Beruntung si karakter utama Gesit menghindar, walau ksatria zirah itu terus mengincarnya tanpa ampun. Sial, pipinya langsung tergores tipis. Dia segera sadar kalau musuh ini juga punya kemampuan khusus, yaitu skill telekinesis yang sangat mirip dengannya. Efeknya bisa menggerakkan benda-benda dalam radius 3 meter, kecuali objek yang dikendalikan penuh secara sadar. Kekuatan dari efek manipulasi ini juga sangat bergantung pada kekuatan fisik si pengguna sendiri. Mau menghindar sampai kapanpun, puing-puing ini nggak bakal ada habisnya. Dia harus memperpendek jarak dan menyerang. Akutagawa melayangkan tinjunya tepat ke kepala ksatria itu. Tapi sang ksatria tetap berdiri kokoh dan malah berhasil menghantam balik dirinya. Brak, Akutagawa menghantam tembok sampai hancur lebur. Lalu menyadari tubuhnya mendadak kaku. Sial, mereka memakai puing-puing itu untuk menyebarkan debu kelumpuhan tadi. Apa monster-monster ini benar-benar bisa sekompak ini? Kalian pasti mikir dia bakal mati konyol. Tapi tebakan kalian salah, karena dia justru membantai habis semuanya tanpa ampun. Saat ksatria terakhir menyerang, Akutagawa langsung menusuknya sambil mengejek apa dia pikir dirinya beneran lumpur. Sihir mereka memang sempat melemahkan tubuhnya, tapi anehnya, sekarang dia justru bisa mengendalikan tubuhnya, memakai kekuatan telekinesis milik si musuh. Nggak ada waktu buat mundur sekarang. Detik berikutnya, dia menyapu bersih semua musuh yang tersisa, dan sistem langsung memberitahu kalau dia berhasil mempelajari skill bubuk kelumpuhan dan skill menggigit. Skill baru ini merupakan kombinasi telekinesis. Semua tergantung bagaimana dia menggunakannya. Saat dia melihat sekeliling, tiba-tiba terdengar suara asing di ruangan itu yang memuji kalau kekuatannya benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menjelma menjadi sosok tiruannya. Akutagawa melangkah mendekat lalu menyindir berani sekali berteriak tanpa menunjukkan wajah aslimu. Sosok misterius itu meminta maaf lalu menawarkan sesi perkenalan singkat sebagai penyambutan. Dia merasa kalau lawan yang satu ini bakal sangat cocok dan menyenangkan untuknya. Akutagawa cuma tersenyum sinis sambil bertanya apa ini yang dia sebut sebagai perkenalan. Tiba-tiba sesosok monster raksasa yang mengerikan muncul, membuat si MC menantangnya untuk membuktikan kekuatannya sendiri. Dia ingin melihat seberapa jauh kekuatannya telah berkembang. Pria misterius itu bilang kalau dia sempat mentransfer kesadarannya ke monster ini. Tapi sekarang makhluk ini malah bergerak sendiri seperti boneka bisu yang membosankan. Akutagawa membalas kalau dia sangat berterima kasih dan detik itu juga pertarungan sengit dimulai. Dia langsung memburu monster itu di tengah hujan tembakan laser cahaya terang yang memenuhi seluruh ruangan. Mantap, menyadari serangannya berhasil, Akutagawa terus membantai musuh dengan kekuatan barunya. Sekarang mereka berada di level kekuatan yang setara. Dia bertarung sekuat tenaga dan berhasil mendesak musuhnya. Menyadari
kalau sekarang kekuatannya sudah jauh melampaui monster raksasa ini. Tanpa pikir panjang, dia menghantam jantung musuh dengan kilatan cahaya terang. Tapi sedetik kemudian, lemparan pedang tajam membuat darahnya bercucuran. Begitu sadar ada pedang yang menembus punggungnya, Akutagawa tersentak menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia pikir sudah menangkis semua pedang dari depan, tapi entah bagaimana musuh bisa menebasnya dari belakang. Belum sempat bingung, luka sayatan misterius terus bermunculan di sekujur tubuhnya. Monster itu bergumam mengejek kalau Akutagawa nggak bakal bisa menguasai atau meniru skill aneh milik pelayannya ini. Jelas saja, karena pelayannya ini sama sekali nggak memakai skill aktif. Selagi Akutagawa kebingungan, pria misterius itu menjelaskan ada sesuatu yang bergerak luar biasa cepat melampaui batas mata manusia. Kaget, dia terkejut, lalu berbalik, menyadari kalau semua itu murni tebasan fisik biasa tanpa sihir sama sekali. Pria misterius itu mengejek kalau Akutagawa tidak bisa meniru serangan fisik biasa tanpa skill, dan itulah kelemahan terbesarnya. Akutagawa menggeram marah sambil berusaha bangkit berdiri. Monster itu pun meledek. Apa dia pikir bisa menahan ini, semua hanya karena merasa sudah jadi lebih kuat sekarang? Sungguh sebuah kesombongan yang sia-sia. Tiba-tiba Akutagawa memuntahkan lebih banyak darah segar. Monster itu bergumam kalau kematiannya akan jadi penutup yang sangat menghibur. Tubuh Akutagawa mulai gemetar teringat tatapan Anagawa, hingga kakinya mendadak lemas tak bertenaga. Saat monster itu muncul di belakangnya, Akutagawa yang murka langsung menciptakan ledakan cahaya terang. Dia menegaskan kalau tekannya nggak pernah berubah sejak dulu dan dia siap memakai semua skill yang sudah dia rebut. Kalian sadar nggak? Sekarang dia sukses menguasai skill inventory item, jadi dari situ pedang-pedang misterius tadi berasal. Monster itu kaget, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia memuji kegilaan Akutagawa yang rela mengorbankan tubuhnya demi mencapai tujuannya, menganggapnya sebagai aktor pertunjukan yang sangat menarik. Tapi saat si monster mau menyerang lagi, dia terkejut karena tidak ada pedang rapir yang muncul. Akutagawa menyeringai dingin secepat apapun gerakanmu, nggak bakal bisa menandingi serangan yang datang bersamaan. Boom, detik berikutnya, Akutagawa membantai monster itu, memakai tumpukan pedang tajam. Ledakan dahsyat tercipta, dan dia pun menang. Sambil ngos-ngosan, Akutagawa berteriak kalau dia pasti bisa jadi lebih kuat sebelum akhirnya berlutut kelelahan, tapi begitu berbalik, dia langsung melotot kaget. Apa ini bercanda? Ternyata monster mengerikan tadi diproduksi massal. Melihat pasukan tiruan di depannya, dia sadar pertempuran hidup mati sesungguhnya baru dimulai. Tiba-tiba, dia membeku dan heran ada apa ini. Beberapa monster mencengkeram tangannya, lalu menyeretnya masuk ke dalam portal secara paksa. Begitu mendarat, si pria misterius meminta maaf karena sudah menyeretnya dengan kasar di pertemuan pertama mereka ini. Dia sangat ingin bertemu langsung dengannya, jadi dia nggak peduli. Tapi kenapa semuanya terasa lengket begini? Si pria misterius hanya meminta maaf sambil cengengesan. Melihat Akutagawa dalam bahaya ternyata benar-benar memicu selera makannya. Makanya dia harus cepat-cepat menariknya ke sini. Kalau enggak, tontonan seru ini bakal berakhir sangat membosankan. Dungeon memiliki energi sihir melimpah, terutama di bagian terdalam, di mana waktu mengalir berbeda. Tanpa sadar pagi sudah tiba, dan dia harus segera melapor. Sambil menunjuk ke samping, dia menyuruh Akutagawa tenang dan terus menonton. Akutagawa bertanya dengan kesan apa maksudnya tenang, itu gila, soalnya bajingan yang melukai adiknya itu mungkin bukan orang sembarangan. Dan benar saja, gerombolan yang keluar dari portal sambil mengeluh ingin pulang itu cuma sekumpulan badut. Sucasa bilang mengalahkan mereka sih gampang, tapi boros mana bikin dia kesan. Di sebelahnya ada Abina, penyihir dengan kemampuan memanggil monster peringkat A. Abina menyindir Pak Prajurit, mungkin mereka harus belajar menahan diri sedikit. Makoto juga mengejek, dengan nama prajurit bodoh kelas 1, pantas saja otaknya cuma isi otot. Gadis ini adalah penyembuh dengan kemampuan ramuan kelas akhir. Sucasa menyahut, agar jangan memujinya begitu, karena dia bisa malu. Ada juga Hagi dan Yugi di sana. Hagi si pencuri punya kemampuan kilat peringkat A, sementara Yugi si pemanah punya keahlian panah peringkat C. Hagi mengeluh mereka dikejar waktu, karena terlalu banyak mengulur jam. Tiba-tiba Isamu ikut bergabung dan menyetujui perkataan Yugi kalau mereka harus cepat. Gila sih, pertarungannya cepat banget. Sucasa pun mengiyakan untuk langsung bertindak serius. Sesaat kemudian, dia langsung menerjang kerumunan monster
yang mengepung dari segala arah, lalu membantai mereka satu persatu tanpa ampun. Abina berteriak menyuruhnya latihan lagi, mengatai dia sudah terlalu tua untuk mengikuti ritme ini. Berdiri di tengah kekacauan, dia memakai sihir pelindung sambil menggerutu, kalau pohon tua itu menyebalkan, karena menghalangi tunas muda berkembang. Mendadak, kobaran api menyala terang di sekitar mereka, disusul sebutir anak panah bercahaya yang langsung melenyapkan semua musuh. Ternyata itu adalah ulah panah Yugi. Lalu Makoto mendekat dan bertanya dengan nada bosan, apa kali ini tidak ada musuh tersisa untuknya lagi? Yugi membalas, kalau penyembuh harusnya diam saja, tapi ya sudahlah, dia akan menyelesaikannya sekarang. Isamu mencabut pedangnya dan merapal mantra Raiden. Begitu mantra itu diucapkan, pancaran cahaya terang langsung menghancurkan sisa-sisa musuh. Para monster menjerit histeris sebelum akhirnya melebur dan lenyap begitu saja ke udara. Sambil mengeluh telah membuang waktu untuk urusan spell, dia tersenyum lalu mengajak pasukannya pergi. Sementara itu, seorang pria misterius bergumam, jika dia tetap di sana, dia mungkin akan langsung menantang mereka dan mati konyol. Kematian secepat itu tentu akan merusak rencananya. Saat ajalnya tiba nanti, dia ingin menikmati pemandangan korbannya yang menderita dan berjuang mati-matian dalam keputusasaan. Padahal dia sudah bersusah payah mengalahkan si badut itu, tapi mereka malah menghabisinya semudah membalik telapak tangan. Akutagawa akhirnya sadar kalau ini adalah kelompok petarung berperingkat, beranggotakan 6 orang. Mereka pasti tidak akan menemui kendala berarti. Tsukasa bertanya apakah dia sedang membicarakan Anagawa. Abina menimpali kalau perempuan itu sebenarnya nyaris tidak memenuhi syarat untuk masuk kelompok ini, tapi Tsukasa hanya tersenyum ramah, berkata dia sempat bersenang-senang dengannya, jadi tidak masalah. Mendengar hal itu, Akutagawa merasa kehilangan hiburan malam yang menyenangkan itu agak disayangkan, tapi bukankah ini salahnya sendiri karena terlalu hanyut dalam pertunjukan aneh yang mereka tunjukkan tadi? Jika bicara soal perlakuan kasar, malam itu tidak ada tandingannya. Lagi pula, mereka sudah mempertaruhkan nyawa demi melindungi warga sipil. Jadi wajar saja jika meminta sedikit imbalan balik. Para petarung kelas bawah yang tidak berguna dalam pertempuran secara tidak langsung membantu negara dengan menjadi alat pelampiasan stres. Tapi bagaimanapun juga, di atas kertas mereka tetap punya peringkat resmi seperti halnya Anagawa. Makanya lain kali, mereka harus membawa wanita peringkat B ke bawah, atau pria imut juga boleh. Hagi menambahkan bahwa kelompok berperingkat ini adalah teladan sejati yang menilai kemampuan murni tanpa memedulikan status. Padahal pada kenyataannya, mereka cuma mengincar tubuh mereka saja. Detik itu juga, dia berteriak kencang hingga membuat Akutagawa merasa sangat murka. Pria asing itu mengingatkan agar mereka kembali fokus pada tujuan kedatangannya ke sini. Akutagawa menyetujuinya, meminta pria itu memberitahu cara agar bisa menjadi lebih kuat. Pria itu tersenyum tipis, lalu menjawab kalau caranya sangat sederhana. Dia hanya perlu mengulangi apa yang sudah dilakukannya saat mengalahkan bawahannya dulu. Dia harus melawan musuh yang jauh lebih kuat, menahan penderitaan, dan tumbuh tangguh dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Kedepannya, kehilangan satu lengan saja tidak akan cukup, jantungnya bisa saja tertembus atau kepalanya hancur lebur, tapi apakah dia benar-benar siap menempuh jalan berdarah itu? Akutagawa berteriak mantap tentu saja. Pria itu pun tertawa geli mendengar jawaban bodohnya. Sekarang dia diizinkan lewat menuju bagian terdalam dari dungeon ini. Akutagawa menatapnya dengan penuh tanda tanya, membuat pria itu menduga kalau pemuda ini sedang kebingungan, bukankah tadi dia yang menghentikan mereka? Lalu kenapa sekarang malah menyuruhnya mengejar kelompok berperingkat itu? Dia pasti sedang memikirkan hal itu. Tujuan mereka berbeda. Jadi dia tidak usah cemas, tempat ini adalah apa yang orang-orang sebut sebagai dungeon bentukan otomatis. Tempat ini akan lenyap setelah bosnya dikalahkan. Tapi banyak orang salah mengira kalau ruang bos adalah lantai terdalam. Akutagawa pun penasaran, apakah masih ada area yang jauh lebih dalam lagi. Si pria misterius menggeleng pelan. Lebih tepatnya, labirin ini sama sekali tidak memiliki lantai dasar. Dungeon ini tidak lebih dari sekadar jalur perlintasan biasa. Akutagawa langsung melongo heran. Lalu pria itu menjelaskan kalau sekitar 60 tahun lalu, dungeon mendadak muncul di dunia mereka. Menurutnya apa tujuan semua ini? Itu adalah pengasingan. Dia menyuruh Akutagawa pergi melihat sendiri salah satu serpihannya. Begitu Akutagawa melangkah masuk,
Dia merasa efek adrenalinnya mulai habis dan penjarahan pun telah selesai. Dia menggunakan elemen baja untuk menekan luka-lukanya sambil bermeditasi demi meredakan pendarahan dan rasa sakit. Tapi dengan keahlian belajar miliknya, dia tidak bisa meniru kemampuan musuh kecuali tubuhnya merasakan efeknya secara langsung demi menyerap kemampuan yang jauh lebih dahsyat. Dia sangat membutuhkan keahlian pemulihan. Masalahnya, penyembuh berkemampuan restorasi sangat langka di dunia ini. Meski sangat dibutuhkan untuk penyerbuan Dungil, jumlah mereka benar-benar sangat sedikit. Jika situasi darurat terjadi, keselamatan penyembuh harus diutamakan untuk mundur terlebih dahulu. Beberapa gilda bahkan menerapkan aturan ini dengan sangat ketat demi menjaga aset berharga mereka dari kecelakaan tak terduga. Menemukan salah satu dari mereka bukanlah perkara mudah. Setelah larut dalam lamunannya, dia tersadar sudah berada di dekat gerbang kota monster yang membuatnya sangat terkejut. Sambil mengamati para tengkorak, ular, dan goblin yang lewat, dia sadar di sana ada fasilitas sekolah dan rumah sakit layaknya peradaban manusia. Mendadak terdengar teriakan goblin dan dia melihat beberapa binatang liar sedang mencabik-cabik si kecil Makoto. Kalian bisa bayangkan betapa teganya mereka menyiksa makhluk malang tanpa pertahanan itu. Akutagawa langsung paham situasinya. Serangan sadis ini murni dilakukan hanya demi mencari kesenangan semata. Saat Makoto terbaring gemetar kesakitan menerima siksaan itu, seekor goblin bersiap mengayunkan pedangnya untuk menghabisi makhluk tak berdaya tersebut sekali dan untuk selamanya. Akutagawa mendadak muncul menghalanginya, sambil menantang si goblin bertarung dengannya saja, jika memang sedang bosan, sembari menunjuk dirinya sendiri. Dia berkata bahwa dia sedang gatal ingin menampar makhluk seperti goblin itu sekarang juga. Pertarungan sengit pun akhirnya pecah di antara mereka. Akutagawa bergumam heran, apakah ini naluri mereka yang selalu lari ketakutan ke segala arah, tapi selalu mengorbankan satu makhluk lemah demi keselamatan sendiri. Dia menatap Makoto yang meringkuk ketakutan di dekat kakinya, lalu memperingatkan agar jangan mudah percaya pada siapapun. Sambil mengelus hewan kecil itu, dia mengaku menyelamatkannya hanya untuk melampiaskan kekesalan. Karena dunia ini dipenuhi orang jahat berkedok kebaikan. Seseorang sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari kegelapan. Akutagawa yang menyadarinya langsung bersiap, karena tahu dirinya kini telah dikepung oleh kawanan monster. Berdiri tepat di tengah kepungan, seekor monster bermata satu menatapnya tajam sebelum akhirnya mereka membawa Akutagawa masuk ke dalam sebuah rumah. Mereka dengan telaten membalut semua lukanya, dan si monster bermata satu itu memperkenalkan diri sebagai pemimpin kota ini. Akutagawa heran dan bertanya, apakah monster itu bisa berbahasa Jepang? Dia menjawab kalau dia hanya menguasai sedikit bahasa manusia, karena dulu pernah diajari oleh petualang yang datang ke sini. Akutagawa manggut-manggut paham, menyadari kalau wilayah ini meniru peradaban Jepang. Mereka membangun struktur masyarakat sosial layaknya manusia normal dan saling berkomunikasi satu sama lain. Makhluk-makhluk ini jelas sangat berbeda dari monster liar yang pernah dia temui sebelumnya. Dia pun penasaran mengapa mereka mau mengobati manusia. Sepertinya si pemimpin berterima kasih atas bantuannya, menjelaskan kalau Makoto sangat lemah sehingga selalu menjadi sasaran perundungan. Di saat semua monster sibuk berburu, Makoto tidak bisa berkontribusi apa-apa dan hanya menyusahkan saja. Sang pemimpin menjelaskan karena dia lemah dan tidak bisa diandalkan, dia dianggap parasit tak berguna yang cuma menanti jatah makanan cuma-cuma. Akutagawa pun tersadar jika tidak bisa bertarung melawan ancaman luar, makhluk itu hanyalah parasit di tengah masyarakat. Dia teringat kembali ucapan Buddha tentang para monster yang terlalu lemah untuk tinggal di kota lain. Mereka akhirnya kabur dan membangun kota ini demi saling melindungi, membuat manusia dan monster terasa mirip saja. Menindas yang lemah memang sudah menjadi insting semua makhluk hidup. Sang ketua menyuruhnya menetap sampai luka-lukanya sembuh, membuat Akutagawa mengira dia orang baik. Monster itu terkejut dan membenarkan kalau dirinya memang baik. Kakek tua dulu juga pernah bilang begitu, tapi tidak pernah menjelaskan maksudnya. Akutagawa cuma tertawa kecil, lalu membalas kalau mungkin si kakek hanya malu-malu saja. Begitu malam tiba, Akutagawa menatap keluar jendela sambil merenung heran. Bukankah dia ke sini untuk membasmi monster dan menjadi lebih kuat? Mengapa dia ditinggal di tempat asing ini untuk mencari tahu arti pembuangan? Dia benar-benar tidak mengerti situasinya. Seketika jeritan luar biasa kencang terdengar
hingga membuat Akutagawa melompat dari kasur sementara Makoto ketakutan setengah mati. Akutagawa langsung berteriak panik menanyakan suara mengerikan apa itu. Dia berlari mendekati pintu, lalu berbalik untuk melihat sesosok monster bertentakel raksasa yang sedang mengamuk hebat menghancurkan seisi kota. Akutagawa berteriak kaget, mempertanyakan makhluk gila. Apa itu saat si monster terus merong membabi buta. Sang ketua hanya menonton dengan tenang sementara Akutagawa panik bertanya apa situasi aman dan makhluk apa itu. Si ketua menjawab, kalau manusia menyebutnya sebagai spesies dominan, mengingatkan Akutagawa pada pelajaran sekolahnya dulu. Kasta monster menempatkan beberapa gelintir makhluk bernama spesies dominan di puncak hierarki tertinggi, menyadari kalau dirinya kini sedang berhadapan langsung dengan sang penguasa puncak, dia pun mulai merasa sangat nyeri. Begitu dia berbalik, sang ketua langsung berteriak menyuruhnya pergi dari sana hidup-hidup. Raungan kencang monster itu menggema hebat, membuat sang protagonis bingung harus berbuat apa sekarang. Dia memohon agar monster-monster di sekitar segera berlari menyelamatkan diri, namun mereka justru hancur lebur dalam sekali kibasan saja. Darah segar seketika membanjiri tanah lapang, membuat Akutagawa berteriak histeris menanyakan kegilaan macam apa ini. Sang ketua menjelaskan kalau ini adalah ritual persembahan paksa untuk spesies dominan yang sama sekali tidak bisa dibantah. Mereka harus membantaikan di sebelah demi mengorbankan separuhnya. Para monster pun mulai saling tindas demi bertahan hidup. Melihat monster dominan itu dengan mudahnya menangkap puluhan monster lain, Akutagawa benar-benar terpaku kebingungan. Dia menyaksikan langsung bagaimana makhluk-makhluk ini membantai kaum mereka sendiri hingga genangan darah membanjiri kota. Pembantaian gila ini terus berlangsung lama, membuat monster-monster lain gemetar ketakutan, termasuk dua monster yang sedang dia amati. Sang ketua bergumam, kalau mereka tidak mau membantai teman sendiri, maka mereka yang akan dimangsa. Akutagawa sempat berteriak kencang menyuruh iblis itu berhenti, namun sedetik kemudian, mereka sudah hancur lebur tanpa sisa. Ketakutan merajalela, dan sang ketua menegaskan, kalau menolak pun, mereka tetap akan mati dibantai. Tiba-tiba saja, Akutagawa merasakan pancaran sihir yang sangat dahsyat hingga membuat sekujur tubuhnya mendadak kaku. Padahal mudah saja bagi monster itu untuk berkeliling melahap semua orang di kota. Ternyata kekacauan ini hanyalah ritual hiburan demi memuaskan kesenangan si iblis belaka. Membuat Akutagawa akhirnya mulai memahami segalanya. Akutagawa menoleh pada sang ketua, lalu menduga kalau dia sebenarnya sedang berusaha lepas dari kendali monster itu. Si ketua menjawab kalau mereka yang benar-benar berhasil lolos bahkan bisa menembus sampai ke dunia manusia. Dia terdiam sejenak, sementara si ketua melanjutkan kalau mereka tahu tidak punya kekuatan untuk kabur dari spesies dominan. Kesal dengan kepasrahan itu, Akutagawa bertanya apa dia berniat mengorbankan Makoto, namun sang ketua hanya terdiam membisu. Akutagawa menegaskan kalau dia tidak akan membiarkan kekejaman itu terjadi, namun sang ketua membalas kalau Makoto terlalu lemah dan baik hati, tidak akan sanggup membunuh monster lain demi bertahan hidup di tempat kejam ini. Tanpa disangka, sang ketua malah mencabut pedang tajamnya, lalu menusuk perutnya sendiri di depan Makoto. Sambil menahan sakit, dia menyuruh Makoto menggigit lehernya. Sekarang juga, agar ritual pembunuhan itu bisa dianggap sah. Cepat lakukan sebelum spesies dominan itu curiga. Makoto menangis histeris mendengar perintah terakhir ketuanya, yang terus mengingatkan kalau di dunia monster ini, mereka harus menjadi kuat atau berakhir menjadi makanan bagi yang lain. Tanpa memangsa musuh, mustahil bisa hidup. Dengan mata penuh kesedihan, Makoto akhirnya terpaksa menggigit leher ketuanya hingga ambruk ke tanah. Melihat itu, Akutagawa langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan sang anak dari kegelapan. Lusinan monster langsung menoleh menatap ke arahnya. Akutagawa bergumam kalau dia sama sekali tidak menyalahkan tindakan sang ketua, karena selama ini pun dirinya hanya bisa pasrah bermain peran akibat tidak memiliki cukup kekuatan. Sang ketua membalas kalau menantang spesies dominan adalah hal yang mustahil. Tapi tiba-tiba seekor monster muncul di belakang Akutagawa siap melahapnya. Untung Akutagawa sempat melompat menghindar, walau sang ketua malah berakhir tertangkap monster itu. Dia menyadari kalau kekuatan besar membawa tanggung jawab sosial yang besar. Sepertinya dia baru paham maksud gurunya dulu. Nah, disinilah momen epik yang kita tunggu-tunggu dimulai. Di bawah kilatan cahaya terang, Akutagawa memantapkan tekad untuk menghabisi monster bajingan ini tanpa peduli apapun rasnya. Panggung pertunjukan sampah ini bahkan tidak layak ada
dan dia akan mencabik-cabiknya sampai hancur. Sang ketua memuji kekuatannya yang luar biasa meski Akutagawa tidak berminat menjadi penguasa yang langsung dibenarkan olehnya. Begitu niat membunuh sedahsyat itu mengarah langsung padanya, dia tahu kalau dia tidak punya pilihan lain lagi. Monster gila itu menerjang cepat dengan kilatan cahaya menyilaukan, membuat Akutagawa refleks menghindar sambil melindungi wajahnya tepat sebelum api membara membakar segalanya. Akutagawa cukup terkejut melihat kekuatan serangan musuh yang sukses membakar hangus bagian kepala monster di puncak hierarki itu. Dia dibuat heran, sekaligus jijik melihat sisa-sisa potongan tubuh monster lain yang mendadak terbelah menjadi beberapa bagian. Sesaat kemudian, potongan menjijikkan itu malah menyatu kembali hingga membuat si iblis meraung kencang dan menyerang lagi. Akutagawa sadar kalau makhluk mengerikan ini sengaja mengumpulkan bangkai monster lain untuk dijadikan kepala baru. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, monster itu keburu menerjangnya hingga membuat Akutagawa terbatuk saat menahan serangan dengan skill menyeruduk barunya. Dia sadar kalau kepala sambungan itu penuh dengan energi listrik, membuatnya langsung paham betapa mengerikannya kekuatan makhluk satu ini. Sang protagonis melemparkan skill bola api sambil menyadari monster ini butuh lebih dari sekadar serangan fisik biasa. Pertarungan berlanjut sengit sampai Akutagawa melompat menerjang. Namun wajahnya justru dihantam telak hingga terluka parah, memicu dia mempelajari skill serangan balik. Dia langsung merapal skill badai hingga mementalkan musuhnya jauh ke belakang, memicu munculnya skill kematian baru yang mengerikan. Otaknya mulai memikirkan taktik serangan baliknya dengan menggabungkan semua skill andalan yang bernilai positif. Akutagawa melepaskan seluruh kekuatannya untuk menghantam si monster. Namun makhluk sialan itu malah tetap berdiri kokoh tanpa luka sedikit pun. Tiba-tiba saja segerombolan monster liar langsung mengeroyoknya, sekaligus memberikan dia kesempatan emas untuk mempelajari banyak skill bertarung baru secara instan. Rasa sakit luar biasa mulai menyiksanya hingga dia sadar kalau mempelajari skill biasa itu percuma saja. Menghadapi mayat hidup tanpa akhir dengan vitalitas absurd ini hanya menyisakan satu jalan, yaitu menguasai skill serangan penghancur masat yang rasanya mustahil dia lakukan sekarang. Menghancurkan kepala monster ini adalah satu-satunya cara, karena jika gagal dia pasti akan mati konyol. Sambil menggertakkan gigi, dia menebarkan bubuk kelumpuhan walau sang ketua buru-buru memperingatkan kalau trik itu tidak berguna. Efek lumpuh memang tidak mempan pada spesies dominan, tapi si ketua tersadar kalau itu cuma taktik tirai asap. Akutagawa sengaja menggunakannya agar mereka bisa kabur dari amukan monster gila itu. Lagi pula manusia dan monster tidak punya kewajiban untuk saling menyelamatkan. Tiba-tiba monster berkepala singa itu mulai menyemburkan kobaran api dahsyat, membuat si ketua panik berteriak kalau posisi mereka telah ketahuan. Akutagawa cuma tersenyum santai karena sudah menduga hal itu, lalu mengarahkan seluruh energinya ke arah musuh. Sang ketua terkejut melihat bubuk serpihan api tiba-tiba berkumpul mengitari tubuh spesies dominan tersebut. Sinar menyilaukan mendadak meledak, membuat Akutagawa bersiap melancarkan skill bola apinya. Begitu jurus itu dilepaskan, seisi kota langsung tenggelam dalam lautan api membara dengan sisa serpihan bara yang berjatuhan dari langit bagai hujan. Sistem mendadak memunculkan notifikasi kalau skill pemberontakan telah berhasil dipelajari. Akutagawa mendengus tidak percaya melihat kekuatan monster itu yang masih saja gila-gilaan meski sudah melemah. Sebelum akhirnya dia mengubah bubuk api menjadi pusaran badai dahsyat. Dia memanfaatkan ledakan debu untuk menghabiskan oksigen di sekitar, lalu menabrakkan aliran panas baru demi menurunkan